Orang Samaria yang baik hati. Beri aku makanan untuk dimakan. Wanita tua aku. Sudah lapar selama 2 hari. Wanita tua. Bagaimana kalau aku memberimu kue ini untuk dimakan? Ambillah untuk memuaskan rasa lapar Anda. Gadis. Kamu adalah dunianya. Orang pertama yang memberikan bantuan kepada saya. Wanita tua, aku tidak bisa membalas budimu. Aku akan memberimu mantra. Menjamin Anda kemakmuran dan kekayaan di masa depan. Wanita tua. Apakah Anda berbicara omong kosong karena Anda lapar? Cepat makan painya. Kamu tidak percaya. Hei, aku ingin tangan kananmu. Mampu meningkatkan dunia. Semua hal. Ini. Cahaya apa ini? Aku merasakan tangan kananku sekarang, penuh kekuatan. Apakah aku benar-benar bertemu dengan dewa lama? Beri aku mantranya. Biarkan tangan kananku meningkatkan segalanya. Tangan kananku dapat meningkatkan segalanya. Cobalah sekarang. Tingkatkan saya. Ya Tuhan. Kayu yang rusak ditingkatkan menjadi jepit rambut emas. Ternyata tanganku benar-benar dapat meningkatkan item. Ini luar biasa, bukan? Ada yang lain. Gelang tembaga. Saya akan mencobanya. Tingkatkan. Ya Tuhan. Menjadi gelang emas. Itu benar. Emas murni. Memiliki kemampuan, bahkan jika mereka diusir oleh keluargamu, saya juga bisa merasa nyaman. Sekarang ambillah hiasan emas ini, bawa ke toko perhiasan dan jual. Dua wanita. Silakan lihat. Berapa harga kedua perhiasan emas tersebut? Saya ingin menjual. Gadis, perhiasan emas ini memiliki pengerjaan yang sangat bagus. Emas murni secukupnya. Hanya saja kami tidak langsung mendaur ulangnya di toko kami, tapi itu bisa diletakkan di sini. Kami membantu Anda menjualnya. Bagaimana cara membaginya? Kami membaginya menjadi 28% sesuai harga transaksi. Gadis itu mendapat 80%. Kami membebankan komisi 20%. Kemudian lakukan apa yang Anda katakan. Tapi ini urusan pengemis. Jika pembeli mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan membelinya. Ini tidak dilakukan oleh kami. Bu Yao Guang yang diusir dari rumah? Hai adik perempuan. Apakah kamu melihat wanita itu? Nanti. Saya memintanya untuk membeli 2 barang ini. Anda hanya perlu bekerja sama dengan saya dalam acting. Oke, tidak masalah. Yo. Bukankah ini Suster Yao Guang? Bagaimana? Saya tidak bisa bertahan jika kami diusir dari rumah saya. Datang ke sini mencari pekerjaan. Tempat seperti ini. Tidak ingin ada pengemis kecil dari pedesaan. Maaf. Saya di sini untuk membeli sesuatu. Perhiasan di sini semuanya berharga. Saudara perempuan, bisakah kamu membelinya? Itu saja. Aku melihatmu. Tidak mampu membelinya sama sekali. Jepit rambut emas ini dibuat dengan indah. Hanya apa yang saya inginkan. Saya ingin jepit rambut ini. Saya benar-benar minta maaf. Gadis Jin Hairpin sedang melihatnya sekarang. Pemilik toko. Pengemis kecil ini tidak punya uang untuk membelinya. Bungkus itu untukku dengan cepat. Segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu dilayani. Oh, tidak masalah, tidak masalah. Hanya jepit rambut. Jika dia menginginkannya, berikan padanya. Hei, gelang ini bagus, tunjukkan padaku, gadis yang baik. Saya ingin gelang ini juga. Letakkan 2 hal ini. Bungkus semuanya untukku. Sepertinya gelang ini. Lagi pula, itu tidak cocok untukku. Saya melihat Anda jelas tidak punya uang. Bagaimanapun, ini adalah. Anda bukan satu-satunya. Betapa seorang pengemis kecil mampu membelinya. Benar, benar, benar. Semua yang Anda katakan benar. Apa yang masih dilakukan Xiao Tao? Wanita ini, beli 2 barang sekaligus. Bungkus dengan cepat. Kalau tidak, perhiasan akan sangat buruk jika wanita muda ini menyesalinya. Oke Nona. Segera bungkus untuk Anda. Ini juga tidak apa-apa. Oke. Sebanyak 800 tael. Ya. Apakah kamu melihatnya? 800 tael. Saya menghabiskan uang ini tanpa berkedip. Dan kamu. Belum lagi 800 tael. Bahkan 100 tael. Seluruh hidupmu. Anda bahkan tidak dapat menghasilkan uang sebanyak ini. Itu saja. Benarkah? Nona. 2 potong perhiasan emas Anda. Sebanyak 800 tael terjual. Sesuai kesepakatan. Anda mendapatkan 80%. 640 tael ini untukmu. Perhiasan yang kubeli ternyata milikmu. Beraninya kamu menggodaku. Berhenti. Bos. Di toko saya. Dia adalah tamuku. Mengapa kamu memukulnya? Dia menjual barang curian kepadaku. Tentu saja saya harus memberinya pelajaran. Bersenandung. Aku melihatmu. Saya hanya tidak ingin membelinya. Itu sebabnya mereka bilang aku mencurinya. Beli dan pergi. Anda adalah wanita tertua yang agung dari keluarga Wu. Apakah kamu tidak ingin menyesalinya? Itu saja. Saat aku baru saja membeli sesuatu, tapi sangat percaya diri. Penyesalan. Tapi itu akan sangat memalukan. Ya. Ya, sungguh memalukan. Sungguh memalukan jika menyesalinya di depan umum. Namun biarkan hal itu sia-sia. Pengemis bau itu mengambil keuntungan. Saya tidak yakin. Tentu saja saya tidak akan menyesalinya. Kamu hanya seorang pengemis kecil.
Bagaimana bisa ada hal yang begitu berharga? Anda pasti telah mencurinya. Perhiasan emasku. Semuanya didatangkan dari pedesaan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melapor ke petugas. Bulan lalu, tidak ada satupun barang curian yang diterima. Perhiasan emas ini tidak bisa dicuri. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu mendengarnya? Kamu. Para pejabat sudah membuktikannya. Perhiasan yang dia jual di sini tidak dicuri. Nona Wuda, jika Anda masih berani mempermalukan tamu saya, hanya untuk melawan keluarga Qianku. Qian Yu, kamu sangat protektif terhadap pengemis yang sedang marah. Anda pasti akan menyesalinya. Bersenandung. Terima kasih, Bos Qian, karena mempercayai saya. Anda tidak bersalah sejak awal. Ini yang kamu dapat dari menjual perhiasan tadi. Saya menerima suap 20%. Totalnya 160 TL. Berikan kembali padamu. Tidak, Nona Qian. Seperti yang dijanjikan, saya hanya ingin 80%. Simpan sisanya untuk dirimu sendiri. Ekstra ini. Anggap saja itu kamu yang ada di tokoku. Kompensasi atas kesalahan yang dilakukan. Untukmu. Bos Wang ini adalah orang baik. Lalu aku akan melakukannya. Lebih baik menuruti perintah daripada menghormati. Akan ada hal-hal baik di masa depan. Datanglah kepada saya untuk membantu Anda menjualnya. Tidak masalah. Kalau begitu aku pergi dulu. Bagus. Menghasilkan 800 TL. Tapi ini baru permulaan. Tangan kananku memiliki kemampuan untuk meningkatkan. Anda pasti akan mendapatkan lebih banyak uang. Saya membeli 2 lobak di sini. Saya tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Hei. Jika tidak, coba tingkatkan dengan tangan kanan saya. Hei, mungkin. Hal baik apa yang bisa disulap? Lobak-lobak. Tingkatkan. Ya Tuhan. Ini adalah ginseng berumur ribuan tahun. Tuhan. Kekuatan saya untuk meningkatkan. Sederhananya. Luar biasa. Hei, pernahkah kamu mendengar? Sue Shilang dari Kementerian Ritu sakit parah. Hadiah besar untuk ginseng tahun kering. Bantuan. Ginseng tahun kering. Itu pemandangan yang langka. Sekalipun itu menghabiskan banyak uang, Anda mungkin juga tidak dapat menemukannya. Ya. Sulit sekali mencari tempat setelah memakai sepatu besi. Saya kebetulan punya ginseng berumur ribuan tahun. Bawa langsung ke Sue Menshah. Berhenti. Dari mana asal pengemis kecil ini? Untuk apa kamu di sini? Gulungan. Saya mendapat hadiah besar dari Anda, ginseng milenium. Saya bisa menyelamatkan hidup Anda, Tuan Sue. Hanya kamu. Seorang pengemis kecil. Bagaimana bisa ada ginseng berumur ribuan tahun? Dapatkan uang dengan curang. Kami, Tuan Sue, ada di sini. Berhenti. Kamu bilang kamu punya ginseng tahun kering. Kamu lihat. Jaminan penggantian jika palsu. Nona. Pengemis kecil ini polos dan sederhana. Ginseng berusia ribuan tahun di tangannya. Itu pasti palsu. Berhenti bicara omong kosong. Ayah saya dalam kondisi kritis. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa ayahku, saya, Sue Jiading, ingin mengucapkan terima kasih banyak. Jika Anda berbohong kepada saya dengan barang palsu, saya juga tidak akan bersikap lunak. Tidak masalah. Ikut denganku. Tuan Sue. Kondisi Anda sudah membaik. Asalkan Anda bisa menemukan ginseng berusia ribuan tahun, tubuh akan pulih. Begitu lama. Tidak ada ginseng tahun kering yang ditemukan. Saya khawatir itu benar. Tidak sabar lagi. Ayah, menemukan ginseng. Ditemukan ginseng berusia ribuan tahun. Ayah, kamu sudah diselamatkan. Gadis ini membawa ginseng berusia ribuan tahun. Datang dan lihat. Untukmu. Hei. Jangan berbohong padaku lagi. Ginseng milenium. Bagaimana cara mendapatkannya dengan begitu mudah? Itu benar. Aroma obat yang lembut. Akar utuh. Ini jelas merupakan ginseng berusia 1000 tahun. Saya akan membuat sup ginseng sekarang. Mohon tunggu sebentar. Ya. Dokter Wang mengatakan hal itu benar. Dia tidak mungkin salah. Nanti aku akan membuat sup ginseng dan meminumnya. Pasti akan pulih. Obatnya sudah siap. Ayah, bagaimana perasaanmu? Saya merasa lebih nyaman. Badan jadi mulus seketika. Merasa lebih energik juga. Gadis, terima kasih. Menyelamatkan hidupku. Hanya. Ginseng kering sulit ditemukan saat ini. Kamu. Di mana kamu menemukannya? Saya tidak bisa berkata apa-apa tentang ginseng berusia 1000 tahun ini. Awalnya lobak besar. Digunakan oleh saya dengan kedua tangan. Ditingkatkan menjadi ginseng milenium. Bahkan jika aku mengatakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Oh. Ginseng saya. Tepatnya di pedesaan. Digali di pegunungan dan hutan yang dalam. Kebetulan mendengar berita itu. Baru saja datang. Jadi itu saja. Manajer Yo. Dapatkan hadiah terima kasih cepat. Gadis. Hal ini telah disepakati sebelumnya. 5.000 TL tunai. Saya harap menurut Anda itu tidak terlalu sedikit. Bagaimana mungkin? Bagus. Lobak besar. Setelah meningkatkan, saya mendapat 5.000 TL.
Hei, tidak apa-apa. Aku akan pergi dulu. Pinelia Ternata. Mengirim gadis Wu untuk ayahku. Bagus. Manajer Yo. Dari mana asal-usul gadis Wu ini? Saya akan segera memeriksanya. Ya. Guru. Saya mendengar bahwa pengemis kecil yang menyelamatkan Anda. Dia adalah mantan wanita tertua di keluarga Wu. Dikirim untuk tinggal di pedesaan karena kelemahan. Kembalilah dan kenali kerabat Anda ketika Anda besar nanti. Tapi untuk membesarkan seorang putri, keluarkan dia. Oh. Tampaknya itu keluarga seni bela diri. Kamu benar-benar buta. Saya juga ingin melakukan tugas belanja sebelumnya. Serahkan pada keluarga Wu. Sepertinya sekarang. Harus mengubahnya. Pergi. Pemberitahuan untuk Pinelia. Biarkan keluarga Qian yang melakukannya. Itu masternya. Xu Yue. Pemilu ini, keluarga Sue membeli keperluan. Itu idemu. Jika dipilih, ayah pasti akan melipat gandakan maharmu. Lewat sini, Anda akan memiliki lebih banyak status di rumah. Jangan khawatir, saudara. Saya sudah memikirkan hal ini selama setengah bulan. Keluarga Sue pasti akan memilihku. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja ini untuk pemilu. Tugas yang dibeli oleh Tuan Sue. Aku tidak menyangka kamu akan mengikuti Kujingran berkampanye bersama. Tugas yang dibeli oleh Tuan Sue. Tapi sayang sekali. Anda membantu Wu Yaoguang, pengemis bau yang diusir oleh keluarga Wu. Terkontaminasi dengan nasib buruk. Keluarga Sue, aku pasti tidak akan memilihmu. Itu benar. Pupuk yang dibeli oleh Shilang Sue. Itu pasti dari keluarga Wu kita. Rumah Sue ini sangat besar. Keluarga Sue memang keluarga Sue. Aku tidak berharap kamu benar-benar ikut bersama kami, bersaing untuk pekerjaan pembelian keluarga Sue. Tapi saya menasihati Anda. Lebih baik cepat keluar. Kalau tidak, Nona Sue akan memilihku nanti. Itu akan sangat memalukan bagimu. Tidak sampai menit terakhir, saya tidak akan menyerah. Benar-benar bodoh. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kami punya beritanya. Keluarga Sue bermaksud untuk bekerja sama dengan keluarga Wu kami. Kerjasama ini. Keluarga seni bela diri kami harus menang. Apa yang kamu katakan itu benar. Keluarga Sue ingin bekerja sama dengan Anda. Itu benar. Keluarga seni bela diri kami itu salah satu keluarga terbaik di sini. Kecuali kita. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang masih memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan keluarga Sue? Ya, itu masuk akal. Lalu, selamat sebelumnya kepada Tuan Wu dan Nona Wu. Ambil tugas belanja keluarga Sue. Ini seperti memiliki jimat. Dalam bisnis, Anda bisa berjalan ke samping. Hahaha. Nona Wu Gongzi Wu. Silakan kembali lagi nanti. Jagalah kami dengan baik. Benar. Harap membaca lebih lanjut dan berhati-hati. Mudah diucapkan. Qian Yu. Anda membantu saya pada awalnya. Pengemis bau Wu Yaoguang itu. Melawanku. Tunggu sampai saya mendapat kerjasama dari keluarga Wu. Aku akan berurusan denganmu dulu. Kami hanya melakukan bisnis secara normal. Meskipun dia seorang pengemis. Juga tamu kita. Lagi pula, ini bukan menit terakhir. Dengan kekuatan keluarga Qian kami, saya juga bisa bersaing dengan Anda. Anda benar-benar tidak akan menitikan air mata sampai Anda melihat peti mati itu. Keluarga Nona Sue. Akan segera diumumkan. Nona Sue telah tiba. Nona Sue. Ini adalah dokumen yang kami buat. Silakan lihat itu. Jika ada yang salah, kami akan segera memperbaikinya. Anda adalah Wu Shuyue. Tepat sekali. Saya menantang Nona Sue untuk menemui saya. Kompetisi ini untuk keperluan pembelian. Stabil. Tidak perlu membaca. Kepada siapa saya akan mengumumkan tugas ini? Saudara perempuan, Nona Sue pasti akan memilihmu kali ini. Ya. Nona Sue pasti akan memilihku kali ini. Sepertinya kali ini, saya benar-benar akan kalah dalam pemilu. Setelah berkonsultasi antara Sue Menshang dan Kementerian Rumah Tangga, tugas belanja keluarga Sue kali ini diserahkan. Diselenggarakan oleh keluarga Qian. Ini. Nona Sue, terima kasih banyak. Keluarga Qian kami, Anda harus melakukan yang terbaik untuk melakukan pembelian yang baik. Bukankah Wu Shuyue mengatakannya? Apakah ini urusan keluarga Sue? Ini, mengapa kamu memberikannya kepada keluarga Qian? UPS, jelaskan keluarga seni bela diri tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan ini. Wu Shuyue ini tadi, sangat memalukan Qian Yu. Seharusnya ada sesuatu yang bagus untuk ditonton selanjutnya. Mustahil Nona Sue. Apakah Anda melakukan kesalahan di suatu tempat? Keluarga seni bela diri kami. Saya telah berhubungan dengan keluarga Sue selama beberapa hari. Nona Sue. Adikku ingin bekerja sama. Rencana terperinci. Mengapa tidak memilih kami? Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Apa yang terjadi padamu hari ini? Itu karena saya tersinggung. Seseorang yang tidak seharusnya tersinggung. Nona Sue. Apakah Anda melakukan kesalahan di suatu tempat? Keluarga seni bela diri kami tidak pernah menyinggung siapapun. Sebelum semuanya diselesaikan, Sue Menshang kami telah mengetahuinya. Keluarga seni bela diri Anda usir putri kandung Anda keluar rumah. Biarkan dia hidup di jalanan. Keluarga Sue kami tidak dengan Liang Bo tidak ada artinya. Bekerja dengan orang-orang dengan niat jahat. Ternyata itu karena Wu Yaoguang. Itu semua karena dia melakukan kejahatan di balik layar. Pantas saja orang tuanya tidak menginginkannya. Nona Sue. Mohon disimak penjelasan kakak dan adik kami. Tidak perlu banyak bicara.
Silakan segera tinggalkan Sue Menshah. Berjuang lagi. Aku memanggilnya pelayan, Nona Sue kita. Jadi itu saja. Pengemis kecil yang saya bantu. Dapatkan itu untukku hari ini. Tugas belanja keluarga Sue. Berjudi di atas batu. Bagaimana jika Zamrud keluar, lalu aku akan menghasilkan banyak uang. Tanganku bisa ditingkatkan, tepat pada waktunya untuk mencobanya. Gadis itu sedang memperhatikan sesuatu. Bos, saya ingin membeli batu ini. Ini hanyalah batu biasa. Saya hanya meninggalkannya di sini untuk menghitung angkanya. Jika gadis itu enak dipandang, ambil saja. Terima kasih banyak, bos. Maka saya berharap Anda memiliki bisnis yang makmur. Aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Bagus. Batu ini. Jika tidak, saya akan mencobanya dengan tangan kanan saya. Mungkin. Harta karun sebesar apa yang bisa kamu bayangkan? Tingkatkan. Perasaannya telah berubah. Itu pasti telah ditingkatkan menjadi batu giok langka. Giok seperti itu. Mungkin Anda bisa menemukan Zamrud. Saya ingin membawanya ke toko batu giok dan menjualnya. Hai gadis-gadis. Sepertinya Anda adalah orang yang berpengetahuan. Kuil Dewa Kota Pinggiran Kota. Waktunya besok. Acara penilaian batu langka akan diadakan. Bawa saja batu asli untuk berpartisipasi. Siapa yang bisa menemukan batu giok paling langka? Bisa menang. 20.000 tael jackpot perak. Terima kasih bos sudah memberitahu saya. Saya akan tiba tepat waktu besok. Pertemuan penilaian harta karun 20.000 tael perak. Saya ingin mengambilnya. Setelah upgrade, Jade akan berkompetisi dalam kompetisi. Jackpot itu pasti ada di sakuku. Ini adalah depositnya. Beritahu aku dengan cepat. Batu kasar berkualitas tinggi menandai Anda. Bagian manakah itu? Tunggu sampai saya memenangkan hadiah pertama. Manfaat Anda tidak akan terlewatkan. Jangan khawatir, Tuan Wu. Semuanya telah diatur. Plat nomor 6080. 3 potong ini. Semuanya berkualitas tinggi. Ya, batu kasar dibawa oleh orang lain. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan kita. Jackpot. Harus menjadi milikmu. Bagus. Hadiah pertama dalam acara penilaian harta karun ini. Harganya 20.000 tael perak. Oh, 20.000 tael. Sekarang aku nyatakan. Identifikasi batu dan harta karun aneh secara resmi dimulai. Wu Yao Guang. Anda dibesarkan di pedesaan. Bergabunglah juga dalam kemeriahan pertemuan penilaian harta karun. Saya menasihati Anda, lebih baik kembali secepat mungkin. Untuk menghindarinya untuk sementara waktu. Malu di depan semua orang. Siapa yang malu? Kita akan tahu kapan batu itu dibuka. Bagus. Itu. Mari kita bertaruh. Lihat siapa yang menawarkan nilai terendah. Orang yang kalah. Ambil semua batu kasar yang belum dibuka. Beli semuanya. Oh, Tuan Wu. Semua orang telah mendengarnya. Saat itu, jangan mengingkari janjimu padaku. Tidak mungkin. Wu Yao Guang. Saya yakin untuk menang. Saya ingin ketiganya. Ini adalah bagian dari Xiuyu. Tidak ada yang salah dengan warna ini. Membuat beberapa jepit rambut saja sudah lebih dari cukup. Bagian ini adalah batu giok Dushan. Ini dianggap sebagai kelas menengah dan kelas atas. Barang ini setidaknya bernilai 1000 tael. Wu Yao Guang, kamu pasti akan kalah. Aku bilang pecahan batumu tidak bisa dibandingkan dengannya. Oh, Tuan Wu, jangan cemas. Ini belum dimulai. Potongan ini adalah batu giok hijau lilin. Hanya saja ketinggian airnya agak rendah, bukan yang terbaik. Tapi itu juga merupakan batu giok langka dan berkualitas tinggi. Wu Yao Guang, sekarang belum terlambat untuk mengakui kekalahan. Luangkan waktu untukku sebentar. Kehilangan muka di depan semua orang. UPS, belum pasti siapa yang akan merasa malu saat itu. Tuan, buka batuku. Wu Yao Guang. Kamu batu. Saya khawatir itu digali dari selokan lumpur. Batu ini lebih buruk dari batu paving taman. Semua sia-sia jika Anda membukanya. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa menjualnya dengan harga setengah tael. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Tak perlu dikatakan lagi. Guru, mari kita mulai. Ya, ini warna hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran hijau penuh. Ini adalah batu giok terbaik. Nilainya 10.000 tael perak. Ini tidak mungkin. Kamu gadis desa, kok keluar warna hijau imperial? Ini benar-benar mustahil. Tidak ada yang mustahil. Siapa yang malu sekarang? Bukankah kamu bilang, Anda, 3 batu yang Anda maksud? Apakah itu yang terbaik? Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Jika tidak, kalau tidak, aku akan beri 500 tael. Kembalikan semuanya padamu. Memang ada masalah. Berapa 500 tael? Sialan karena membocorkan rahasia. Hei, tunggu sebentar, Tuan Wu.
Taruhan yang baru saja Anda setujui. Jangan mengingkari janjimu. Taruhan apa? Aku tidak pernah berjanji. Taruhan apa, Tuan Wu? Anda baru saja melakukannya di depan semua orang yang hadir. Akui dengan mulutmu sendiri siapa yang kalah. Ambil semua batu kasar yang belum dibuka yang ada. Beli semuanya. Benar. Anda benar-benar melakukannya di depan banyak orang. Katakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu ingin aku jalan-jalan di masa depan jika saya tidak baik? Jangan pernah berpikir untuk menjadi lebih baik. Tuan Wu, pernahkah Anda melihatnya? Semua orang mendengarnya. Ya itu benar. Mengapa kamu tidak mengakuinya? Kita semua mendengarnya. Sialan. Wajah keluarga Wu benar-benar dipermalukan olehmu. Ayah menyalahkan Wu Yaoguang. Jika bukan karena dia, hadiah pertama seharusnya menjadi milikku. Pergi dan beli semua batu kasar segera. Mulai hari ini. Potong semua pengeluaran Anda. Pulanglah dan pikirkan masa lalumu. Anda tidak boleh keluar rumah lagi. Ayah, aku tahu aku salah. Jangan hentikan rutinitas bulananku. Tuan Wu berhenti dengan baik ketika dia bertingkah seperti bajingan. Apakah itu memalukan? Pertemuan apresiasi harta karun ini. Hadiah pertama adalah Nona Wu Yaoguang Wu. Bagus. Bagus. Nona Wu naik ke panggung untuk menerima penghargaan. 20.000 tael perak. Bagus. Terima kasih semuanya. Menghasilkan 20.000 tael perak lagi. Nilai kekayaan keluarga Liu. Satu langkah lebih dekat. Gadis, tolong bantu. Anak saya sakit parah. Tidak ada uang untuk obat. Ini adalah rahasia yang diturunkan dari nenek moyang. Bisakah saya menjualnya kepada Anda dengan harga murah? Chatnya terlihat palsu. Lihat, mereka menyalahkan bank-bank yang malang. Saudara, saya memiliki sedikit pecahan perak pada saya sekarang. Bagaimana kalau kamu mengambilnya dulu? Buku-buku ini. Aku membeli semuanya untukmu. Terima kasih gadis. Untukmu. Terima kasih gadis. Terima kasih gadis. Terima kasih gadis. Saya memiliki kekuatan untuk meningkatkan setelah memutakhirkan buku-buku ini. Ini pasti akan menjadi rahasia nyata. Tingkatkan. Bagus. Buku-buku ini benar-benar telah ditingkatkan. Itu benar-benar menjadi buku rahasia yang hilang. Buku ini tidak hanya meningkatkan. Itu juga langsung masuk ke tubuh saya. Dan itu bisa. Biarkan aku membela diri. Anda masih bisa menghasilkan uang. Siapa? Semuanya sudah diatur. Mengambil. Keluarga Nona Wu memberi perintah. Izinkan kami memberi Anda warna. Saudara Tiger, berhentilah bicara omong kosong padanya. Mereka yang tahu bagaimana harus bersikap akan menerimanya dengan patuh. Kami bersaudara menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Tidak ingin menyakiti kehidupan orang. Saudara-saudara terkasih, tidak sebaik ini. Bagaimana kalau kita membuat keributan? Anggaplah aku dipukuli olehmu. Kemudian Anda dapat kembali dan berbisnis. Setelah ini, aku akan memberimu 2 kali lipat gajimu. Lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Ini. Saya khawatir ini melanggar aturan. Saudara harimau, gaji ganda. Tidak ingin itu sia-sia. Jangan memainkan trik apapun. Oh, banyak sekali dari kalian. Trik apa yang bisa saya lakukan? Bisakah kamu membantuku melepaskan ikatannya? Anda sangat diberkati. Lihatlah Tai Chiku. Tidak, dia curang. Saudara harimau, kami tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tai Chi-nya. Anda tidak bisa pergi, kakak laki-laki kita akan segera datang. Ketua Aula. Keterampilan yang luar biasa. Bisakah kamu mengantarku? Orang-orang Jin Yuantang memukulinya. Oh, satu sama lain. Jin Yuantang lebih baik darimu. Cara menculik orang tanpa disadari. Jauh dari itu. Gigi tajam dan mulut tajam. Tidak heran keluarga Wu perlakukan kamu seperti duri di sisiku. Kakak tidak baik. Virus telah kembali lagi. Hubungi seseorang dengan cepat. Cepat ambil obatnya. Penyakit dada lama. Menderita luka dalam di tahun-tahun awal dan menderita stagnasi energi dingin. Itu terjadi setiap hari berawan. Minum obat pun hanya bisa meringankannya. Ini mengatasi gejalanya tetapi tidak mengatasi akar masalahnya. Anda sebenarnya bisa mengetahuinya. Tentu saja saya tidak hanya bisa melihat. Saya juga dapat membantu Anda menyembuhkannya. Benar saja. Jika Anda bisa menyembuhkannya, Anda akan menjadi pemimpin Balai Jinyuan. Ini adalah kesepakatan. Ketua Aula, saya tidak percaya orang ini. Anda mempunyai penyakit lama. Bahkan dokter ajaib pun tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, dia mundur. Saya ingin bertemu Nona Wu. Kemampuan apa? Untungnya, saya meningkatkan buku kedokteran saya. Sudah menguasai rahasia akupunktur. Ketua Aula, bagaimana perasaanmu? Oh, diamlah. Anda mempengaruhi saya untuk melakukan akupunktur. Oke, penyakit Anda saat ini telah sembuh total.
Terima kasih Nona Wu karena telah menyelamatkan hidup Anda. Aku, Jin Yuan, berhutang nyawa padamu. Sedikit usaha. Tapi, Ketua Aula, ini tentang keluarga Wu. Bagaimana Anda berencana menyelesaikannya? Seseorang dari keluarga Hui Wu akan datang. Kamu bersembunyi dulu. Kami akan memberi mereka rasa. Bagaimana rasanya diikat? Jika kamu ingin pergi. Itu tergantung apakah keluarga Wu membayar uang tebusan atau tidak. Bagus. Anda bisa melihatnya nanti. Wu Yaoguang berlutut untuk memohon belas kasihan. Nada ini akhirnya keluar. Dia menyebabkan saya dipecat oleh ayah saya. Tunggu saja sampai dipukuli. Dasar sampah. Apakah ada kesalahan? Saya mempekerjakan Anda. Menculik Wu Yaoguang. Saya tuan muda tertua dari keluarga Wu. Anda berani mengikat saya. Biarkan aku pergi. Tutup mulut. Hall Master Jin, apakah Anda melakukan kesalahan? Kami di sini hari ini. Mereka yang menonton lelucon Wu Yaoguang. Lepaskan ikatan kami dengan cepat. Tidak salah. Lelucon hari ini adalah keluarga Wu Anda. Apa maksudnya? Di mana Wu Yaoguang? UPS, maaf, mengecewakanmu. Saya hidup dengan cukup baik. Nona Wu adalah penyelamatku. Mulai sekarang, dia adalah aku, kepala baru Jin Yuan Tang. Wu Yaoguang, karena kamu adalah pemimpin aula yang baru, juga merupakan anggota keluarga Wu. Wei Seng, tolong lepaskan ikatanku dan Xu Yue. Jangan lupa, aku dan keluarga Wu Mu sudah memutuskan hubungan satu sama lain. Adapun membiarkanku, aku bisa melepaskanmu, tapi Anda harus membayar harganya. Berapa biayanya? Jangan pernah memikirkannya. Saya telah mengirim orang. Merpati terbang menyampaikan pesan tersebut kepada keluarga pencaksilat. Siapkan 30.000 tael. Kurang 1 poin. Silakan menginap di penginapan ini selama 1 hari lagi. Wu Yaoguang, tunggu aku. Keluarga Wu tidak akan membiarkanmu pergi. Koran, Ketua Aula. Tebusan keluarga Wu telah tiba. Banyak uang. Oke, uang tebusannya sudah datang. Biarkan mereka pergi. Keluarga Wu cukup berpengetahuan. Tenang. 30.000 tael telah diterima. Saya hanya akan mendapat lebih banyak waktu berikutnya. Keluarga Wu, tunggu dan lihat saja. Panci periuk ini terlihat kokoh. Akan sangat disayangkan jika hal ini dibuang begitu saja. Cobalah saja dan tingkatkan. Tingkatkan. Wah, ini adalah barang antik terbaik yang legendaris. Toples Yuan biru dan putih dengan pola teratai. Meningkatkan kekuatan ilahi Anda sungguh luar biasa. Anda pasti bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualnya. Apakah Nona Wu ada di sini? Masuk. Manajer Yao di rumah Xia Sui. Dipercayakan oleh Nona Bansia. Datang dan kirimkan saya undangan Kamboja. Ternyata itu adalah kepala pelayan Yao. Saya sangat kasar. Nyonya. Kudengar gadis itu mahir dalam apresiasi barang antik. Akan ada pameran mencicipi di kedai teh besok. Anda dapat membawa koleksi Anda untuk mengikuti transaksi penawaran. Saya secara khusus telah memerintahkan Anda untuk mengunjungi saya dan mengundang saya. Terima kasih, kepala pelayan Yao. Beritahu Nona Sui. Saya pasti akan pergi ke janji temu kalau begitu. Bagus. Aku akan pergi dulu. Tuhan tolong aku. Tepat pada waktunya untuk bunga biru dan putih Yuan yang langka ini berguna. Itu pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Jaga semuanya. Ini adalah koleksi saya. Saya ingin berpartisipasi dalam lelang ini. Yaoguang, koleksi apa yang kamu bawa? Saya akan dapat membantu Anda segera. Ya. Ini adalah koleksi Yuan biru dan putih. Nona Sui akan menawar nanti. Angkat saja tanda Anda dan hubungi harganya. Sui Menshan adalah keluarga terkenal di ibu kota. Nona Sui mengajukan tawaran di depan umum. Katakan saja pada orang lain bahwa ini adalah hal yang baik. Bunga Yuan biru dan putih saya pasti akan berharga mahal. Itu Yuan Qinghua. Ayah saya juga suka mengoleksi porselen. Lalu dengarkan kamu. Benar, saya melihat Tuan Wu juga ada di sini. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, di depan banyak orang. Mereka tidak berani melakukan apapun. Ya. Ayah. Itu sebenarnya Wu Yaoguang. Dia membawaku dan adikku. Sakit sekali. Beraninya kamu muncul di kedai teh hari ini? Ayah tahu. Aku akan membalaskan dendamu hari ini. Mendengar tentang pameran dagang ini. Yuan Qinghua muncul. Ini adalah hal favorit Sui Shilang. Pastikan untuk mengambilnya dari Wu Yaoguang. Ya. Para tamu yang terhormat. Harta karun terakhir hari ini. Toples Yuan biru dan putih dengan pola teratai. Ini adalah produk unik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Harga awalnya 5.000 tael perak. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1.000 tael. 6.000 liang. Saya akan membayar 7.000 tael. 5.000 tael. 10.000 tael. Saya akan membayar 10.000 tael. 5.000 tael. 20.000 tael. Ayah. Dia pasti datang ke sini untuk menyenangkan Sui Menshan. Ingin menghalangi. Lihat siapa yang terakhir tertawa. 30.000 tael. 40.000 tael.
Kita tidak boleh membiarkan dia menang. Tunggu sampai kita mendapatkan Yuan Qinghua. Penghasilan dari keluarga Sui akan jauh lebih besar dari ini. 40.000 tael untuk pertama kalinya. 40.000 tael untuk kedua kalinya. 40.000 tael, 50.000 tael. Saya akan membayar 50.000 tael. Keluarga Wu kami akan memesan toples ini. 50.000 tael untuk pertama kalinya. 50.000 tael untuk kedua kalinya. 50.000 tael untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Wu Yaoguang. Saya bahkan tidak melihat berapa berat saya. Apakah Anda berani bersaing dengan keluarga Wu saya? Keluarga Sui pasti akan tenang setelah melihat Yuan Qinghua. Akan melakukan tugas. Serahkan pada keluarga Wu kami. Ya. Bukankah ini Nona Wu? Bagaimana? Tidak ada yang difoto. Aku bahkan mengejarmu ke sini. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan seseorang. 50.000 tael ini bukanlah jumlah yang kecil. Bukan seseorang. Anda bisa mengeluarkan semuanya. Maka kamu salah. Untukku. Sekarang 50.000 tael dapat dikeluarkan kapan saja. Nona Wu, ini adalah koleksimu. Harga transaksi Yuan biru putih. Simpan 50.000 tael. Terima kasih, manajer. Apa ini? Kamu. Beraninya kamu menipu kami. Anda hanya sengaja menaikkan harga. Mari kita habiskan 50.000 tael ini dengan sia-sia. Tapi aku punya masalah besar. Jadi apa? Pokoknya, saya sudah mendapatkan 50.000 tael ini. Uang yang akan saya hasilkan mulai sekarang, hanya akan ada lebih banyak lagi. Kamu sebenarnya. Menghasilkan banyak uang. Manjakan diri Anda dengan sesuatu yang baik terlebih dahulu. Pergi. Ayo, pergi. Ikan teri kukus di restoran Kinji. Benar saja, itu sesuai dengan reputasinya. Jika sausnya ditingkatkan, rasa ini pasti lebih enak. Sangat harum. Li Jing yang ditingkatkan bisa memasukkan sausnya menjadi sangat luar biasa. Anda bisa menghasilkan uang dari resep ini di masa depan. Rasa ini. Tampaknya dari sisi ini, mengambang. Pelayan-pelayan. Ayo. Taruh sausnya pada gadis ini. Beri kami bagian juga. Kami juga menginginkan ini. Harganya mudah untuk dikatakan. Benar. Para tamu yang terhormat, mohon maafkan saya. Ini bukan saus di restoran kami. Gadis ini membuatnya sendiri. Buatan sendiri. Yang buatan sendiri ini enak banget. Oh, bagus. Sangat harum. Pelayan. Hei. Ada begitu banyak tamu berkumpul di sekitar sana. Apa yang terjadi? Penjaga toko dia. Saus gadis ini harum sekali. Semua tamu ingin mencobanya. Sekarang banyak orang yang tidak memesannya. Makanan kita. Anda harus makan saus ini. Jingran seperti ini. Sayangnya. Gadis ini. Aku sungguh kasihan padamu. Saus ini terpengaruh. Ada tamu lain. Bisakah Anda menyimpan sausnya? Silakan pergi. Apa maksudnya ini? Saya makan di sini secara normal. Pengunjung secara sukarela menonton. Anda harus memikirkannya. Saus buatan sendiri yang lebih baik. Daripada mengusir pengunjung. Gadis ini. Sausmu. Saya telah menghentikan pengunjung memesan makanan saya. Tolong juga minta gadis itu untuk bekerja sama. UPS. Saya tidak menyangka penjaga toko Hi menjadi orang seperti itu. Itu saja. Benar-benar keterlaluan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan saus ini, saya tidak akan datang ke sini lagi. Hei, jangan pergi. Pesanan gratis untuk Anda hari ini. Harap sambut semuanya untuk datang lagi lain kali. Apa yang terjadi? Pemilik. Sepertinya. Butler dia bertengkar dengan petugas tamu. Pergi dan lihatlah. Bos, kenapa kamu ada di sini? Saus spesial tamu ini. Menarik semua orang untuk menonton. Si kecil sedang mencoba mencari tahu. Anda dapat yakin. Bos. Ini adalah metode kuno yang diturunkan dari keluarga saya. Resep saus kekaisaran yang ditingkatkan secara tidak sengaja. Saya telah mencari resep saus imperial selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin mencari resep yang bagus untuk meningkatkan rasanya. Kemudian cobalah. Inilah rasanya. Lembut dan tidak berminyak. Aftertaste-nya segar dan manis. Disajikan dengan makanan laut segar sungai. Sangat tepat. Saya ingin resep ini, nak. Bos, jika Anda menyukainya.
Aku rela melepaskan cinta. 80.000 TL. Menyerahkan uang. Resep yang diberikan secara langsung. 80.000 TL terlalu mahal. Apakah Anda mencuri uang? 80.000 TL sama dengan 80.000 TL. Apa yang aku, Kim Hong, sukai? Tidak pernah salah. Resep ini. Ini dapat menggandakan bisnis restoran saya. Saya melakukan bisnis ini. Ini. Nona Wu, ini akta transfernya. Sebutkan kepemilikan resep tersebut. Dimiliki oleh restoran Kinji. Jika Anda tidak keberatan, cukup tanda tangani dan ikrarkan. Nona Wu, ini 80.000 TL perak. Selamat bekerja sama dengan Tuan Qin. Selamat bekerja sama. Saya punya resep Nona Wu. Papan nama restoran Kinji kami. Pasti akan menyebar ke seluruh ibu kota. Jika Anda memiliki resep bagus lainnya di masa mendatang. Saya masih menerima semuanya. Itu sudah pasti. Berharap untuk bekerja sama lain kali. 80.000 TL diperoleh kembali dengan mudah. Menghasilkan banyak uang. Akhirnya punya waktu. Datanglah ke toko pemerah pipi terbaik di Beijing, menikmatinya. Lumpur di tangan ini. Jika ditingkatkan, mungkin bisa diaplikasikan di wajah. Sesuatu yang bekerja dengan sangat baik. Tingkatkan. Tepat pada waktunya untuk menggunakannya di sini hari ini. Saya akan menggunakan salep herbal yang ditingkatkan ini di masa depan. Menjual. Hasilkan lebih banyak uang. Halo Nona Wu. Namaku Chun Tao. Air hangat dan handuk muka yang Anda minta. Semua siap. Gunakan saja yang ini dari saya. Ini adalah salep herbal buatan sendiri. Salep ini memiliki aroma obat yang ringan. Oleskan ke tangan. Kulit saya terasa lebih baik. Salep wajah yang ditingkatkan langsung berfungsi. Jerawat dan kerutan di wajahku hilang. Kulitnya juga berubah. Gadis Tuhanku. Salep wajahmu terlalu ampuh kan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang telah terjadi? Dia adalah wanita tertua di rumah jenderal, putrinya Liu Qingyi. Pertunjukan bakat akan diadakan beberapa hari lagi, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, tiba-tiba wajahku muncul banyak ruam merah dan pustula. Jika wajah ini tidak bagus, tapi saya tidak bisa berpartisipasi dalam draftnya. Chun Tao, tolong sampaikan pesan itu kepadaku. Beritahu istri sang jenderal, saya bisa menyembuhkan putrinya. Sesuatu di wajah. Ngomong-ngomong, kata istri sang jenderal, hanya 2 hari ini, dapat menyembuhkan penyakit gadisnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, saya akan segera mengirim pesan kepada istri jenderal. Bagus. Duduk. Nona Wu. Saya mendengar dari Roge Pavilion bahwa Anda dapat menyembuhkan penyakit wajah. Hanya tinggal 3 hari lagi untuk upacara pemilihan pertunjukan. Kami benar-benar tidak bisa menundanya. Nyonya Liu, ini salep herbal baru saya. Oleskan saja pada wajah Anda sebentar. Wajah Liu akan mulus kembali. Tanggapi ini dengan serius. Jika kamu bisa menyembuhkan Qingyi, kami bersedia menawarkan 100.000 TL perak. Ya. Selama kamu bisa menyembuhkanku, uang ini bukan apa-apa. Jika wajah saya tidak bisa disembuhkan, kelayakan untuk draft tersebut hilang. Anda harus menanggung kejahatan menipu kaisar. Seluruh keluarga harus terlibat. Yakinlah. Salep saya. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Tolong, Nona Liu, tolong lepaskan topengnya. Biarkan saya mencobanya untuk Anda. Nona Wu, tidak perlu menghiburku. Banyak petugas medis datang untuk melihat rumah tersebut. Semua tidak berdaya mencobanya. Membawa cermin. Nona Liu, lihat, wajahmu sekarang. Apakah sudah kembali ke keadaan semula? Besar. Wajahku benar-benar sudah sembuh. Bagus, Nona Qingyi Wu. Saya akan tidur besok. Kirim seseorang untuk mengirimkan properti itu. Jangan pernah mengingkari janji. Terima kasih Nona Wu karena telah menyelamatkan hidup Anda. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Nona, sama-sama. Saya harap Anda berhasil dipilih ke dalam istana. Hal-hal yang tidak berguna. Wajah buruk gadis itu Liu Qingyi. Sebenarnya lebih baik. Pusat perhatian dari rancangan tersebut. Mereka semua akan direnggut olehnya. Kata pelayan di rumah wanita muda itu. Itu gadis Wu itu. Memberi Yan Zige sebotol salep herbal. Cukup terapkan sekali dan itu akan baik-baik saja. Ini Wu Yaoguang lagi. Berani bersaing dengan orang-orang saya untuk mendapatkan kesempatan draft. Ambil salep wajah Liu Qingyi. Ubah itu untukku. Ini balsem berkualitas buruk. Wajah Anda akan rusak total setelah mengaplikasikannya. Itu Nona. Budak ini akan pergi ke Roge Pavilion sekarang. Saya mengganti salepnya saat hari sudah gelap. Ya. Sepupu, wajahku busuk. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Mengapa kamu sangat malu? Saya dengar. Liu Qingyi menggunakan salep wajah Roge Pavilion. Saya akan menggunakannya secara diam-diam. Siapa tahu, wajah saya sakit dan gatal setelah mengaplikasikannya.
Ada banyak sekali lecet. Ini bukan yang saya minta untuk dimasukkan oleh gadis kecil itu. Apakah ini krim wajah Rogege yang lebih rendah? Jingran dicuri olehnya. Saya awalnya ingin Anda masuk wajib militer. Wajahmu sangat busuk bagiku. Pernikahan yang kami rencanakan sebelumnya telah hilang. Kompensasi ini adalah mahar 1000 tael. Anda ingin membunuh saya. Berhentilah menangisiku di sini. King Sui, seret dia keluar dari sini dengan cepat. Ya. Itu bukan salahku, sepupu. Anda harus membalaskan dendam saya. Wu Yao Guang, tunggu saja aku. Akun ini. Cepat atau lambat aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu. Terima kasih banyak, Nona Wu. Saya tidak ingin memberitahu Anda bahwa wajah saya sudah sembuh. Saya berhasil terpilih dalam draft. Kaisar secara langsung menjadikanku bangsawan. Nona Wu, ini adalah jepit rambut emas yang dihadiahkan Ibu Suri. Ada juga 100.000 tael perak. Terima kasih telah menyelamatkan Kingi. Ambillah. Nyonya, sama-sama. Ini semua soal usaha. Nona Wu, kamu menyelamatkanku kali ini. Aku berhutang budi padamu. Kesulitan apa yang akan Anda alami di masa depan? Bahkan jika seseorang memberitahu istana. Saya akan mencoba membantu Anda. Nona Liu, selama Anda berhasil terpilih. Mulai sekarang di istana, pastikan untuk lebih berhati-hati. Oh benar. Kalau begitu aku akan pamit dulu kalau ada urusan lain. Bagus, saya meminta pelayan saya untuk mengirim gadis itu pergi. Ya. Sangat bagus. Dia tidak hanya mendapat hadiah berupa perak dan jepit rambut emas, dia juga menjalin koneksi seperti Liu Qingyi. Gadis itu memiliki selera yang bagus. Lukisan ini karya guru Tangyin, perahu tersembunyi di sungai musim gugur, meski dikatakan salinan. Namun sangat cocok untuk dikoleksi. Anda mengambil 20 kain. Nilai yang benar-benar luar biasa. Oke, saya membelinya. Meski merupakan salinan kaligrafi dan lukisan, tunggu saya untuk meningkatkan. Itu akan menjadi kenyataan. Kalau dijual lagi pasti untung. Sesuai. Sesuai. Tingkatkan saya. Bagus. Ini adalah milik Master Tangyin yang legendaris. Perahu tersembunyi di sungai musim gugur. Ini asli. Sangat indah. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Berita besar. Tuan tak menghabiskan banyak uang untuk mencari pusaka. Gambar Master Tangyin tentang perahu tersembunyi di sungai musim gugur. Itu adalah pusaka keluarga Tang. Mereka yang menemukan relik asli harus segera pergi ke Tang Menshan. Tuhan benar-benar membantu saya. Di tanganku ada lukisan asli perahu tersembunyi di sungai Qiujiang. Cepat ke Tang Menshan untuk menerima hadiahnya. Yo. Bukankah ini Wu Yao Guang? Beraninya kamu lari. Bergabunglah dalam kegembiraan di depan Tang Menshan. Ternyata itu adalah Nona Wu Er. Itu suatu kebetulan. Apakah Anda juga di sini untuk mengirimkan lukisan ke Tang Menshan? Di manakah lukisan asli perahu tersembunyi di sungai Qiujiang? Saya sudah mendapatkannya. Tunggu sampai saya memberikannya kepada Tuan Tang. Ayah saya pasti akan terkesan oleh saya. Saat itu, properti dan kekuasaan keluarga Wu dalam klan, semua milikku. Oke. Lalu kita lihat saja nanti. Beraninya kamu datang ke sini dengan lukisan palsu? Hati-hati para pelayan mengusirmu. Saya masih belum tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Jika waktunya tiba, biarkan Tuan Tang, ahli lukisan Hejian, lihat saja dan Anda akan tahu. Saya ingin melihatnya. Anda lukisan palsu yang saya salin. Di depan gambar asli saya. Kenapa warna asli bisa terungkap? Ayo masuk dan lihat bersama. Tulang tubuhku tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Satu-satunya harapanku. Ini tentang menemukan lukisan yang hilang oleh keluarga Tang. Gambar perahu tersembunyi di sungai Qiu. Jika tidak, wajah apa yang saya miliki? Temui leluhurmu. Tuan Tang, jangan berkecil hati. Sudah lama hilang beberapa waktu lalu. Bunga biru dan putih dinasti Yuan telah muncul di dunia ini. Belum lagi kaligrafi dan lukisan. Tidak perlu menghiburku. Saya tahu. Ada sedikit harapan. Paman Tang. Gambar perahu tersembunyi di sungai Qiujiang yang Anda inginkan. Aku membawakanmu. Butuh banyak usaha dari pihak saya. Dari seorang kolektor dari wilayah barat. Dibeli dari tangan. Bukankah ini Yu Yatou? Cepat, 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 gambar. Bawalah ke masternya untuk dilihat lebih dekat. Oke, Paman Tang. Guru, lukisan saya ini asli. Anda harus melihat dengan cermat. Yakinlah, ini adalah kaligrafi dan lukisan Master Tangyin. Saya akan berhati-hati. Produk elang. Warna tinta terang. Sapuan kuas yang kaku. Segel tanda tangan. Itu bahkan lebih merupakan tiruan yang kasar. Jaraknya 1 juta mil dari aslinya. Anda berbicara omong kosong. Ini jelas asli. Saya menghabiskan banyak uang untuk ini. Dibeli dari kolektor di wilayah barat. Apakah Anda rabun? Salah. Nona Wu. Saya tidak akan pernah salah. Lukisan ini jelas palsu. Yu Yatou. Visi guru. Tidak mungkin salah. Dan dia, Wu Yao Guang, juga membawa lukisan. Mari kita menilai lukisannya. Saya tidak percaya lagi. Seorang gadis liar dari pedesaan. Bisakah saya mengeluarkan karya aslinya? Tentu saja bisa. Tuan Tang, aku
Aku akan membawanya bersamaku hari ini juga. Lukisan asli perahu tersembunyi di Sungai Qiu. Anda dapat mengidentifikasinya. Gadis Yao Guang. Jika milikmu juga palsu, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Tuan asli dan palsu. Anda akan tahu hanya dengan melihatnya. Otentik. Ini jelas merupakan karya asli Master Tang. Soalnya, tinta ini punya warna yang cocok. Dan tekstur segel ini. Bahkan lebih mirip dengan lukisan Master Tang sebelumnya, sama persis. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Anda pasti telah disuap olehnya. Omong kosong. Anda mendapatkan ukuran. Tidaklah cukup untuk membodohiku. Jingran berani datang ke Tang Menshan untuk menjadi liar. Seseorang di sini, seret dia keluar untukku. Beritahu Tuan Wu. Disiplinkan yang ini dengan baik. Gadis tidak kompeten. Paman Tang, saya salah. Jangan pernah memberitahu ayahku. Dia akan menghentikan rutinitas bulananku. Tuan Tang. Lukisan ini tidak diragukan lagi keasliannya. Lukisan pena dan tinta. Dan lukisan lainnya. Sama persis. Nona Wu sangat membantu. Tuan Tang, mohon pelan-pelan. Jangan pamer, tubuhmu lebih penting. Gadis. Terima kasih. Lukisan ini. Itu adalah pusaka keluarga Tang. Kembali ke keluarga Tang hari ini. Saya akhirnya bisa menjelaskan kepada leluhur saya. Tuan Tang. Sudah takdir saya menemukan lukisan ini. Itu harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Manajer Li. Ambil dokumennya. Ikuti perintah Anda, Tuan Tang. Saya Tang Zongwen. Secara sukarela menyerahkan setengah dari harta keluarga Tang. 200.000 tael tanah. 50 toko di ibu kota. Semua diberikan kepada Wu Yao Guang. Saya. Tuan Tang. Hadiah ini terlalu berharga. Kaligrafi dan lukisan ini adalah sedikit hasil pemikiran saya. Ya Tuhan. Saya menghasilkan semua uang ini dengan sangat cepat. Ho Tan Chi. Kekuatan peningkatan benar-benar merupakan harta karun. Paman. Pemulihan pusaka keluarga. Tentu saja ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Namun harta leluhur begitu berharga. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada orang luar? Keputusan saya. Kapan giliran Anda untuk menyela? Pusaka keluarga ini merupakan akar dari keluarga Tang. Jika tidak ada gadis Wu, yang ini rusak, dia berhak mendapatkan setengah dari harta keluarga. Siapa yang berani menolak? Kemudian dia dikeluarkan dari silsilah keluarga Tang. Tuan Tang, mohon perhatikan kesehatan Anda. Jangan bersemangat, begitu banyak properti. Saya benar-benar tidak berani menerimanya. Nona Wu, ini bukan hadiah. Kamu pantas mendapatkannya. Jika Anda tidak menerimanya, Anda tidak meremehkan pikiran saya. Maka lebih baik bersikap hormat daripada menuruti perintah. Terima kasih Tuan Tang. Akta tersebut telah diaktakan. Saya akan mulai mengurusnya besok. Pengiriman toko Gianzuang penting. Saya menerima setengah dari harta leluhur saya. Kekayaan ini datang dengan begitu membahagiakan. Tuan Tang, selamat istirahat. Kalau begitu aku pamit dulu jika ada yang harus kulakukan. Silakan. Manajer Li menyuruh Nona Wu keluar rumah. Hei. Gadis, tanah ini milikmu. Lihatlah rumput yang tumbuh lebih tinggi dari manusia. Sungainya sangat tersumbat sehingga kami bahkan tidak bisa naik perahu. Terima kasih sudah mengingatkan, Tante. Biarkan saya melihat apa yang harus dilakukan. Ini adalah sebidang tanah yang diberikan Tuan Tang kepadaku. Cukup gunakan tangan kiri Anda untuk meningkatkannya. Mungkin saya bisa menemukan sesuatu yang berguna. Akta tersebut menyatakan bahwa tanah itu mempunyai radius 100 mil. Tanah itu sepenuhnya milikku. Bagus. Saya bisa menjualnya dan menghasilkan uang. UPS. Gadis. Sungguh hal yang luar biasa. Pemerintah akan membangun sungai tua ini. Kita juga perlu membangun dermaga untuk kapal di sini. Perahu ini akan datang dan pergi di masa depan. Ini sangat hidup. Saat itu, tanah ini bernilai banyak uang. Bukankah kamu akan menjadi seperti itu di masa depan? Apakah Anda duduk-duduk menunggu untuk menghasilkan uang? Tuhan benar-benar membantu saya. Dermaga yang sudah jadi milik saya. Pemerintah ingin membangun sungai tersebut. Akan menjualnya nanti. Saya bisa menghasilkan banyak uang. Benar kan? Bibi, terima kasih sudah mengingatkanku. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Pergi saja dulu. Selamat tinggal. Permisi sobat. Nama keluarga saya adalah Hu. Saya mempunyai sebidang tanah yang ingin saya jual. Saya ingin bertanya tentang proses pengiriman spesifik. Gadis itu mengisi dokumennya terlebih dahulu. Tunggu 3 hari hingga pemerintah memverifikasi keasliannya. Tapi tidak ada orang lain yang mengisi laporan itu. Kirimkan saja langsung. Ada mereka di mana-mana. Seorang pengusaha kaya yang didukung oleh pemerintah tentu tidak perlu menunggu.
Jika seorang gadis tidak mau mengikuti aturan, tolong jangan tunda bisnis Anda. Yang ingin saya transfer adalah Bailey mendarat di sebelah barat kota. Bagi yang berminat dapat melakukan wawancara langsung. Gadis, berhentilah bercanda. Tanah itu 100 mil sebelah barat kota. Ini adalah tanah karun berkualitas tinggi yang disetujui secara khusus oleh pemerintah. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan berbicara. Benar-benar? Coba lihat. Anda dapat mengetahui apakah itu benar atau salah secara sekilas. Itu sebenarnya benar. Nona Wu, mereka adalah yang milik tapi tidak melalui. Aku menabrakmu, silakan lewat sini. Saya akan mengantar Anda ke verifikasi dan pengiriman akta. Ya. Nona Wu, ini adalah Zhao Dongjia dari perusahaan transportasi air kami. Ini adalah bos ternak kami di Busuang. Keduanya, mereka semua datang ke sini khusus untuk membelinya. Nama bisnis yang kuat di bagian barat kota. Halo, kedua tuan rumah. Saya Wu Yao Guang. Tanah dijual di kota barat. Nona Wu, saya dengan tulus menginginkannya. Saya bersedia membayar 400.000 tael perak. 3 hari setelah penandatanganan akta perak 2 izin. Saya harap gadis itu akan mempertimbangkannya. Saya bersedia membayar 400.000 tael. Dan menyelesaikannya pada hari yang sama. Tidak buruk sama sekali. Nona Wu, hal ini menunjukkan ketulusan Niu. 2 orang mengutip harga yang sama. Zhao Dongjia membutuhkan 3 hari untuk mengirimkan barang. Niu Dongjia, Anda dapat melunasi uang dan akta pada hari yang sama. Yang terakhir ini lebih nyaman. Nona Wu, Niu Dongjia kami adalah pelanggan tetap toko gigi. Tidak pernah terjadi gagal bayar dalam transaksi selama bertahun-tahun. Tapi dia terkenal karena kejujuran dan kepercayaannya. Karena Niu Dongjia berjanji akan melunasi pembayarannya pada hari yang sama. Lalu kita akan bicara secara detail transaksi selanjutnya. Hei, Nona Wu masih cerdas. Besok siang, bisakah kamu meminta gadis itu untuk pindah ke pinggiran kota? Uji Niu saya. Gudang dan armada. Itu juga meyakinkan gadis itu. Hahaha, sangat bagus. Jika pemeriksaannya benar, kami langsung menandatanganinya. UPS. Nona Wu, ini kartu ucapanku. Jika Anda ingin mencari kerja sama lain di masa depan, kirimkan saja seseorang untuk menelepon saya kapan saja. Hahaha. Lalu ucapkan selamat tinggal. Bagus. Itulah masalahnya. Niu Dongjia. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Bagus. Hum. Niu Dongjia. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, saya akan membantu Anda memfasilitasi penjualan tanah itu. Anda berjanji untuk membantu saya. Yakinlah. Sangat diperlukan untuk Anda. Selama dia mencapai pinggiran kota besok, saya tidak bisa membantunya. Berikan saja 200.000 tael perak. Tidak ada tanda. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari wilayahku. Hahaha. Beraninya kamu berkomplot melawan saya untuk menjual tanah dengan harga murah, sungguh sebuah angan-angan. Saya akan menelepon Anda besok. Jin Yuantang melindungiku. Mari kita lihat bagaimana kamu, rubah tua, berhasil. Niu Dongjia. Waktu yang disepakati telah tiba. Hei. Nona Wu. Ini adalah akta kepemilikan yang diusulkan. Setelah membacanya, gambarlah. Tidak ada haha. Judul baru ini. Anda harus mengikuti saya, sama seperti yang Anda katakan sebelumnya. Tanda tangan. Jika tidak, aku akan mencari rumah Zhao Dong. UPS. Nona Wu. 400.000 tael ini. Itu terlalu berlebihan. Katakan yang sebenarnya. Sulit untuk berbisnis akhir-akhir ini. 200.000 tael. Saya akan segera memesan seseorang. Berikan uang itu ke rumahmu. Niu Dongjia. Kami sepakat kemarin. 400.000 tael. Anda ingin berubah sekarang. Jika kamu benar-benar dalam masalah, jangan sia-siakan kami. Ini waktunya masing-masing. Aku berangkat dulu. Hei, Nona Wu. Anda tidak ingin bersulang dan tidak makan. Makanlah anggur yang enak. Hanya 200.000 tael. Tanah ini. Saya ingin membuat keputusan. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hari ini. Bersenandung. Siapa ini? Jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini. Ketua Aula, Jin Yuantang siap membantu Anda. Apakah kamu melihatnya? Kamu, Anda adalah Jin Yuantang, Ketua Aula. Bagaimana kabarnya? Apakah saya masih perlu menandatanganinya sekarang? Hahaha. Nona Wu. Itu adalah momen kecil. Lemak babi membutakan hatiku, memiliki pikiran buruk. Harapan gadis itu. Ampuni aku kali ini. UPS, ayo pergi sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Hei. Berjalan-jalan. UPS. Harimau emas. Ingatlah untuk mengirim seseorang. Bicaralah dengan Tuan Zhao. Menjual tanah kami kepada mereka. Patuhi Ketua Aula. Ya. UPS, haha. Nona Wu ada di sini. Silakan duduk. Hahaha. Nona Wu, aku tidak menyangka kamu akan berakhir masih memilih bekerja sama dengan keluarga Zhao saya. Kejutan yang sangat besar. Hahaha. Zhao Dongjia selalu berbisnis berdasarkan integritas, mampu bekerja sama dengan Anda. Itulah saling membantu dan saling menguntungkan. Di mana. Ayo. Hahaha. Gadis, hal ini telah disepakati sebelumnya. 400.000 perak. Silakan lihat. Tidak masalah. Tanah Chengxi dimulai dari hari ini. Serahkan saja ke keluarga Zhao. Pengawas. Ikuti aturannya. Kirim uang tunai ke kediaman gadis itu.
Hahaha, kembali ke bos. 400.000 sudah siap. Saya akan mengirim seseorang segera. Hei, bagus. Tanpa diduga, Nona Wu masih sangat muda. Menjadi begitu tenang dan tegas dalam melakukan sesuatu. Bisnis apa yang akan ada di masa depan? Zhao. Pastinya, berikan prioritas pada anak perempuan. Hahaha. Selamat bekerja sama, Zhao Dongjia. Hahaha. Untungnya, bos Niu tidak berhasil. Mendapat 400.000 tael. Lalu aku akan pergi. Hei, berjalan perlahan. Hahaha. UPS. Ini memakan waktu lama. Sebenarnya masih tinggal di penginapan ini. Kapan? Mungkin ada satu milik rumahku sendiri. Sayangnya. Jika tidak, coba tingkatkan. Ya Tuhan. Ini bukan Wufu. Hanya orang kaya di Wumensha. Sebuah rumah di street yang hanya bisa ditinggali orang-orang. Bagus. Akhirnya punya rumah sendiri. Saya akan pergi sekarang. Taman yang sangat besar. Bersihkan itu. Itu pasti terlihat bagus. Jika saya bisa mengupgrade gunting bunga saya, Anda pasti bisa mendandaninya. Gunting bunga ini. Tingkatkan saja. Mungkin Anda bisa mengurus ini, bantuan kebun. Bagus. Rahasia merangkai bunga. Setelah ditingkatkan, Anda akan mendapatkan rahasia merangkai bunga ini. Anda bisa mendekorasi taman Anda sendiri. Bagus. Ada bunga-bunga ini. Saya bisa mengurusnya. Kebunku sendiri. Saya masih bisa memasangnya. Bunga-bunga berharga ini dijual ke beberapa pengusaha kaya. Halo Nona Wu. Saya dari Dong Jiekou, manajer Yuan, khusus datang untuk memberitahu Anda. Jalan Timur akan diadakan kompetisi menanam bunga 3 tahunan. Hanya rumah-rumah di East Street dapat berpartisipasi. Hei, kemudian bergabunglah dalam kompetisi ini. Apakah ada imbalannya? Lomba menanam bunga itu adalah tradisi orang-orang berkuasa di ibu kota. Pilihan teratas tahun ini bisa mendapatkan 800.000 tael perak. Ini adalah undangan. Pertandingan akan digelar dalam 2 hari. Terima kasih telah memberitahu. Saya akan berpartisipasi. Kesempatan yang bagus. Saya memilikinya di tangan saya. Bunga terkenal yang hanya bisa mendapat penghormatan dari wilayah barat. Selain itu, saya belajar cara menanam bunga. Hadiah untuk hadiah pertama ini, itu pasti milikku. Ibu. Bukankah itu Suster Yao Guang? Kompetisi menanam bunga hanya bersifat undangan. Rumah tangga di jalan ini dan anggota keluarga. Apakah dia sengaja menyelinap masuk? Ingin kembali ke keluarga Wu. Bersenandung. Wu Yao Guang, kenapa kamu di sini? Mengatakannya sebelumnya. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan kembali ke Wumensha. Saya bisa datang sini. Tentu saja saya menerima undangan tersebut. Ibu, Putri melihat. Adikku sengaja menemukan tempat ini. Ingin mendapatkan kembali identitas saya sebagai putri sah keluarga Wu. Mempermalukan keluarga Wu. Jika Anda ingin kembali ke keluarga Wu, katakan saja. Undangan ke East Street Gathering. Hanya untuk anggota keluarga pemilik Mensha. Tidak mungkin kamu bisa masuk. Di mana para penjaganya? Bawahan ada di sini. Orang ini menyelinap masuk. Serat dia keluar dari sini dengan cepat. Wanita ini. Hanya orang yang tinggal di East Street. Hanya dengan begitu kamu bisa masuk. Saya menyarankan Anda untuk segera keluar. Kalau tidak, kami tidak akan bersikap sopan. Bersenandung. Siapa bilang saya tidak tinggal di East Street? Apakah kamu melihatnya? Ini manajer Yuan. Undangan dikirim secara pribadi. Bersenandung. Bagaimana kami mengenalmu? Saya menerima undangan ini. Atau apa yang digunakan? Mengerti dengan cara yang teduh. Manajer Yuan, bisakah kamu datang ke sini? Ayo, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bagaimana saya mendapatkan undangan ini? Apa aku? Ini adalah Jalan Timur, pemilik baru Jinyuan. Nona Wu Yao Guang. Bagaimana ini mungkin? Jinyuan. Itu rumah terbaik di East Street. Kosong selama bertahun-tahun. Uang itu lebih berharga dari Wufu kita. Ada begitu banyak industri secara total. Bagaimana dia mampu membelinya? UPS. Mari kita lihat. Ini adalah tanda giok Jinyuan. Akulah masternya di sini. Nona Wu. Aku buta tadi. Apakah Anda mempunyai keinginan untuk masa depan? Kami selalu tersedia. Tanpa diduga, rumahnya di-upgrade. Masih yang terbaik. Sekarang saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Bersenandung. Wu Yao Guang.
Saya mendapat posisi teratas dalam kompetisi merangkai bunga ini. Saya telah mempelajari seni bunga sejak saya masih kecil. Anda seorang gadis liar dari pedesaan. Tunggu saja untuk mempermalukan diri sendiri di depan umum. Lalu kita akan menunggu dan melihat. Oh benar. Saya benar-benar minta maaf. Saat aku lewat tadi, saya tidak sengaja terpeleset. Bersaing untuk bunga yang diberikan kepada Anda. Semua terinjak. Tidak masalah. Sudah siap. Untungnya, saya telah mengupgrade sebelumnya. Kumpulan bunga langka. Ini sangat berguna hari ini. Tolong cepat pergi ke rumahku. Dapatkan bunga yang saya siapkan. Ya. Lomba merangkai bunga ini. Batas waktu untuk 1 batang dupa. Pemenangnya akan menerima 800.000 tael perak. Dupa menyala. Permainan dimulai. Tiga orang dewasa. Gadis kecil itu telah berlatih merangkai bunga sejak kecil. Nama ini. Itu pasti aku. Meskipun karya Miss Wuer biasa saja. Tapi itu kurang kebaruan dan aura. Orang berikutnya. Ini adalah pekerjaan saya. Ya. Pekerjaan ini luar biasa. Semua bunga langka di dunia. Teknik merangkai bunga. Bahkan lebih luar biasa lagi. Tempat pertama pastilah Nona Wu. UPS, ini sangat indah. Oke. Bagaimanapun, itu Nona Wu. UPS. Tidak mungkin. Saya telah belajar merangkai bunga sejak saya masih kecil. Bagaimana mungkin kalah? Seorang gadis liar dari pedesaan. Kamu. Dia pasti mendapat manfaat darinya. Itu saja. Dia, Wu Yaoguang, dibesarkan di pedesaan. Vulgar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan rangkaian bunga Shuyue kami? Kirim omong kosong. Kekuatan Wu Yaoguang. Semua orang di sini tahu. Benar-benar tingkat atas. Ya. Dia curang. Dia tidak menggunakan biayuan. Bahan bunga disediakan secara seragam. Itulah masalahnya. Lebih baik meminta Yuan untuk mengambil alih. Keluarkan buku registrasi bunga. Telepon lagi untuk membagikan bunga. Konfrontasi hamba. Coba lihat. Mengapa bunga saya hilang? Saya tidak tahu. Lagi pula itu bukan aku. Hancurkan bungamu. Aku tidak pernah mengatakannya. Bungaku hancur. Jika bukan kamu. Bagaimana kamu tahu? Karena tidak ada keberatan. Hadiah pertama dalam kompetisi ini. Wu Yaoguang. Oke. Bagus. Nona Wu Yaoguang. Ini adalah pilihan pertama Anda. 800.000 tael. Terima kasih atas ulasan Anda. Saya akan mempelajarinya dengan konsentrasi tinggi di masa depan. Jalani pengakuan ini. Bersenandung. Nona Wu sungguh. Sebuah bakat yang langka. Dapatkan 800.000 tael dengan mudah. Jauh dari melampaui tujuan keluarga Wu. Satu langkah besar lagi yang lebih dekat. Aduh. Baru saja memutar pinggangku. Ini terlalu menyakitkan. Cepat dan tingkatkan bantal kain Anda. Pinggangku sakit. Itu lebih menyakitkan. Tuhan. Ini sebenarnya adalah bantal Raja Obat. Ini terlalu nyaman, bukan? Memang pantas menjadi Raja Bantal Pengobatan. Begitu saya berbaring, rasa sakitnya hilang. Ini. Rahasia obat Raja Bantal. Sebenarnya ada kode rahasia. Dalam hal ini. Jika saya menjualnya kepada pengusaha kaya di masa depan, para pejabat itu. Bukankah kamu harus terburu-buru untuk mendapatkannya? Hahaha. Jangan khawatir tidak menghasilkan uang. Silakan masuk. Apakah kamu seorang gadis Wu? Aku tetangga sebelahmu. Panggil saja saya Nyonya Wang. Oh, Nyonya Wang. Saya tidak tahu Nyonya Wang akan datang berkunjung. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Itu semua tetangga yang datang mengunjungi kami. Kalau bukan karena aku hari ini, rasa sakit yang parah di bahu dan leher, pasang plester. Tidak ada gunanya pergi ke rumah sakit. Kalau tidak, aku akan datang mengunjungimu kemarin. Nyonya Wang, suatu kebetulan saya punya bayi di sini. Itu bantal Yao Wang baruku. Coba saja di bantal Anda dan Anda akan tahu. Kamu.
Apakah itu berhasil? Nyonya Wang, bantal raja obat saya tidak biasa. Itu bisa menghilangkan rasa sakit. Dan bisa menenangkan saraf dan membantu tidur. Mengapa Anda tidak mencobanya di bantal Anda? Bagaimana kabarnya? UPS. Ini luar biasa. Pinggangku tidak sakit lagi. Seluruh badanku sudah tidak sakit lagi. Masih merasa mengantuk. Nona Wu, beri aku 10 bantal Yao Wang. Tidak masalah, Nyonya Wang. Saya akan seorang dalam hari. Aku akan mengantarkannya ke rumahmu. UPS, bagus. Terima kasih telah membantuku menghilangkan kekhawatiran besar ini. Aku akan segera pulang. Biarkan ruang akuntansi. Aku akan memberimu 50.000 tael perak. Tidak perlu, tidak perlu. Nyonya Wang, saya tidak bisa menggunakan begitu banyak uang. Ini memungkinkan saya untuk tidur nyenyak. Apa maksudnya uang kecil ini? Aku pulang ke rumah dulu. Tunggu dengan tenang. Kabar baikmu. Nyonya, mohon berjalan pelan-pelan. Hei. Hehe. Bantal raja obat ini pasti akan menyebar di Beijing. Orang yang datang untuk membeli dari Anda di masa depan. Saya khawatir saya akan melewati ambang pintu. Itu cukup bagus. Bantal ini terlihat sangat bagus. Hei, lihat, sangat bagus. Semuanya dengarkan aku. Bantal raja pengobatan ini dibuat oleh Wu Yaoguang. Ini bisa disebut obat ajaib. Lebih baik daripada resep obat penenang yang diresepkan oleh klinik medis. Masih lebih efektif? Wow, bagus sekali bantalnya. Nyonya Wang terlalu dipuji, tidak mengharapkannya. Bantal raja obatku. Bagaimana aku bisa begitu dihargai olehmu? Anda di sini. Berapa banyak dari mereka setelah mendengarkan obat raja bantal Anda? Semua orang memikirkannya. Semua orang ingin membeli. Terima kasih, Nona-nona, atas cintamu. Saya. Ini adalah buku rahasianya. Serahkan pada bengkel untuk memburu bantal raja farmasi. Bagus. Saya ingin lebih. Naik turun rumah. Gunakan semuanya. Terima kasih Nyonya Wang atas dukungan Anda. Saya pasti akan bekerja keras. Penuhi kepercayaan semua orang. Bagus. Bantal Yao Wang produksi batch ini. Saya ingin menghasilkan uang. Kenapa dia Wu Yaoguang selalu sangat beruntung? Jika aku bisa menerimanya. Buku rahasia ini dapat diproduksi dan dijual. Pada saat itu, ketenaran dan kekayaan akan tercapai. Ini aku. Hari ini di toko sutra ini. Wu Shuiwei ini. Anda juga mendengar bahwa saya punya rahasia untuk berjaga-jaga. Tingkatkan sesuatu, keluar dan sembunyikan. Dengan cara ini, saya hanya perlu memberi saya buku rahasia ini. Masukkan ke dalam kotak ini. Masukkan ke dalam kotak kayu ini. Kecuali aku, tidak seorang pun dapat dibuka. Mengambil. Wu Yaoguang, kamu tidak dapat membayangkannya. Buku rahasia itu akan segera menjadi milikku. Aneh. Kotak kayu ini tidak bisa dibuka. Ambil saja. Ada pencuri. Seseorang mencuri sesuatu dariku. Ada pencuri. Berhenti. Bukan aku. Bukan aku. Kotak ini milikku. Biarkan aku pergi. Bukankah ini nona muda kedua dari keluarga Wu? Sebenarnya seorang wanita bangsawan. Lakukan sesuatu yang licik. Dialah yang mencurinya. Bukti kuat. Apalagi yang harus Anda pertahankan? Jangan bergerak dan ikuti kami. Laporkan kepada petugas untuk dibuang. Anda tidak bisa melapor ke pejabat. Saya wanita muda kedua dari keluarga Wu. Biarkan aku pergi. Kurang omong kosong. Kami akan segera memberitahu keluarga Wu. Wu Yaoguang. Tunggu saja aku. Saya tidak akan menyerah. Bagaimana keluarga Wu bisa mengajarkan hal ini? Seorang putri yang tidak memahami aturan. Lelucon yang luar biasa. Untung saja lukisan kayunya sudah ditingkatkan. Yang lain tidak bisa membukanya. Besok pagi, hubungi saja bengkelnya. Memproduksi bantal Yao Wang. Bos Wu. Ini bantal raja pengobatan. Cat itu luar biasa. Gelombang pertama 1000. Itu terjual habis segera setelah diletakkan di konter. Ini adalah kontrak kerja sama kami. Lihat saja dan tanda tangani jika tidak apa-apa. Mari kita tangani masalah pembagian rekening. Sudah diselesaikan. Kalian berdua dan aku 8. Itu wajar. Bos Wu. Anda tidak melihatnya. Bahkan dari Nanyang, semua pedagang meminta orang untuk menanyakannya. Saya ingin meminum obat ini sebagai bantal. Apakah Anda akan mengirimkannya ke luar negeri dan menjualnya? Tentu saja. Hanya akan ada lebih banyak pesanan di masa depan, bukan lebih sedikit. Mari kita menghasilkan uang bersama, saling menguntungkan. Itu. Bos Wu. 1 juta tael aku sudah mendapatkan laki-lakiku. Diantar ke rumah. Mulai sekarang bantal raja obat ini. Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan lebih sedikit bicara. 1 juta tael perak. Itu bagus, bosan. Cepat dan suruh bengkel untuk segera bekerja. Maka aku tidak akan mengganggumu.
Bos Wu, jangan khawatir. Saya akan segera mengaturnya. Kesepakatan besar lainnya terjadi. Dia akan segera melampaui keluarga Wu. Bagus, perpisahan. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Saya membagikan barang-barang kecil berupa musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Hai, gadis. Gadis. Kamu ambil benda ini. Tidak satu sen pun. Tepat sekali. Tingkatkan hal-hal ini. Mungkin saya akan melakukannya secara langsung. Belajar bermain piano, catur, kaligrafi, dan lukis. Ya. Ya. Ternyata dengan peningkatan kekayaan, jumlah peningkatan juga ditingkatkan 4 kali sehari. Setelah upgrade, saya juga mendapatkannya 4 keterampilan piano, catur, kaligrafi, dan lukis. Dengan kemampuan tersebut, saya dapat menghasilkan lebih banyak uang. Gadis, ini akan menjadi acara 3 tahunan dalam 2 hari, puncak dari kompetisi 4 seni. 4 arena musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Di tahun-tahun sebelumnya, juara akan datang jika gadis itu memiliki kemampuan. Jangan ragu untuk mendaftar untuk tantangan ini. Saya ingin mendaftar dan mencoba jika tantangannya berhasil. Apakah ada imbalannya? Lotre. Namun itu diberikan oleh Roh Kudus. Totalnya 3 juta tael. Tapi saya selalu mendaftar. Mereka semua adalah master yang sudah lama terkenal. Terima kasih telah memberitahu. Saya ingin mendaftar. Nama saya Wu Yaoguang. Oke. Tulis saja nama Anda. Bagus. Saudara sebangsa yang terkasih, tuanku. Hari ini, kompetisi 4 arena puncak seni resmi dimulai. Arena tahun ini. Dan pemain terakhir. Nona Wu Yaoguang. Bisakah dia melakukannya? Siapa ini? Orang-orang muda. Bagaimana cara membandingkannya? 4 tuan. Sayangnya tidak. Datang untuk mempermalukan dirimu sendiri, bukan? Gadis ini. Saya rasa saya bahkan tidak dapat bertahan dalam ujian tersebut. Ya. Wu Yaoguang. Sudah lama mengagumi 4 tuan. Saya akan mencoba yang terbaik. Mohon pencerahannya. Aturan tantangan untuk arena ini adalah Hekinki, kaligrafi dan lukisan secara bergantian. 4 master bersaing. Menang atau kalah serahkan pada pejabat untuk memutuskan. Pertarungan tingkat pertama. Seni piano. Lacak menurut. Penantang dan guru. Masing-masing menggambar banyak. Undanglah tokoh terkemuka di dunia piano. Tuan Chen Qing. Dengan penantang Wu Yaoguang. Menggambar banyak. Repertoar yang digambar oleh Master Chen Qing. 3 gang bunga plum. Yang digambar Wu Yaoguang adalah Guang Lingsan. Ini adalah Qin Kuli. Musik kuno yang paling sulit. Sejak peningkatan berbagai musik piano, saya memiliki semuanya di ujung jari saya. Tentu saja Guang Lingsan juga tidak masalah. Bagus. Bermain dengan sangat baik. Sangat bagus. Bagus. Luar biasa. Bagus. Benar-benar menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Chen. Silakan datang berikutnya. Penantang Wu Yaoguang tampil di atas panggung. Oh ya. Tidak menyangka di sana. Tidak menyangka. Suara piano yang bagus. Anda bisa bermain dengan sangat baik. Bagus. Luar biasa. Luar biasa. Bagus. Sangat bagus. Sungguh menakjubkan. Wu Yaoguang memainkan lagu ini dengan sangat indah. Bagus. Sangat bagus. Sungguh luar biasa. Kehidupan di masa depan sangat buruk. Jarimu kokoh. Hilangkan emosi di Guangling. Semua muncul. Guru Chen menerima penghargaan tersebut. Andalah yang bermain lebih dulu. Memberi saya inspirasi, menurut pendapat saya. Putaran ini, Nona Wu lah yang menang. Putaran pertama, Wu Yao Guangsheng. Bagus. Guang Lingsan. Betapa sulitnya memainkannya.
Dia bermain dengan sangat lancar. Bukan? Saya sangat menantikan putaran berikutnya. Langkah selanjutnya adalah bermain catur. Ya. Pergi. Pergi, pergi dan lihatlah. Selanjutnya, ini tes kedua. Ayo permainan. Undang seorang master catur. Tuan Wu Zong. Melawan penantang Wu Yaoguang. Orang-orang muda. Tahu cara bermain gukin, belum tentu pandai bermain catur. Saya menasihati Anda, menyerahlah sekarang. Masih ada sedikit martabat yang tersisa. Hei, Tuan Wu. Bersikaplah penakut sebelum bertarung, itu sungguh memalukan. Tolong beri saya beberapa nasihat dari guru Wu. Bersenandung. Tanpa basa-basi lagi, permainan dimulai. Tebak dulu dan putuskan apakah itu hitam atau putih. Permainan catur dimulai. Ya. Langkah ini sangat bagus. Tuan Wu. Sepertinya Wu Yaoguang berhasil. Mendesis. Hei. Tidak mungkin. Permainan catur yang canggih. Tidak mungkin gadis ini bisa melakukannya. Pasti ada sesuatu yang salah. Ya. Putaran ini. Saatnya untuk menetap. Saya menang. Kita memenangkan permainan ini. Penantang Wu Yaoguang menangkan game kedua. Bagus. Salah. Langkah ini salah. Anda pasti curang. Belum pernah mendengarnya. UPS, apakah itu curang? Bagaimana Tuan Wu bisa kalah? Tuan Wu, dalam tampilan penuh. Tolong beritahu saya cara curang. Orang-orang muda. Anda adalah seorang pelacur wanita muda. Dari mana datangnya kehebatan catur seperti itu? Bersenandung. Pasti ada seseorang. Memberikan nasihat kepada hadirin. Saya meminta. Permainan ekstra. Catur buta. Catur buta. Belum pernah mendengarnya. Hanya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Semuanya, diamlah. Untuk keadilan. Memutuskan untuk memainkan permainan ekstra catur buta. Kedua belah pihak membelakangi papan catur. Katakan saja lokasinya. Biarkan orang lain pamer. Jika Wu Yaoguang menang lagi, tambahkan saja 100 tael perak. UPS, ini luar biasa. Aduh. Ini adalah catur buta. Namun, Tuan Wu sangat kuat. Jelas tidak ada masalah. Ya. Wu Yaoguang sedang digantung sekarang. Catur buta sangat sulit. Dia takut dia akan kalah. Gadis. Sekarang belum terlambat untuk mengakui kekalahan. Catur buta bukanlah tentang keberuntungan. Anda bisa melewatinya. Ayo. Posisi bintang pojok kiri atas. Mata kecil di pojok kanan bawah. Lihatlah langkah ini. Sepertinya aku akan kalah. Terpotong di sebelah kanan. Makan di tengah. Catur buta playoff. Wu Yao Guangsheng. Dapatkan tambahan 100 tael perak. Bagus, luar biasa, bagus. Luar biasa. Tuan Wu setuju. Hei. Wu Yaoguang menahan tekanan yang sangat besar, memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Selanjutnya, ini adalah pertarungan kaligrafi. Dia pasti gagal dalam kaligrafi. Hei. Ini. Hei. Sudah melewati 2 level. Kemenangan sudah dekat. Ya. Hahaha. Pembaca yang budiman. Pertarungan kaligrafi. Dupa waktu terbatas. Ditulis dengan kata pengantar yang sama pada koleksi lanting. Pemenang maju. Kata pengantar koleksi lanting. Saya telah menyalinnya selama lebih dari 40 tahun. Hari ini, biarkan semua orang melihatnya. Penatua mau sangat dihormati. Para junior akan melakukan yang terbaik.
Setelah peningkatan, kaligrafi saya berbeda dari masa lalu. Kata pengantar koleksi lanting, ini juga mudah. Mulai. Lihat. Hei. Keduanya menulis dengan baik. Ayo, lihat. Waktu sudah habis. Letakkan pena mereka. Ya Tuhan. Kata Wu Yaoguang. Satukan dengan aslinya, tidak bisa membedakannya. Bagaimana ini salinannya? Ini hanyalah replika dari karya aslinya. Lebih kuat dari Penatuamo. Luar biasa. Saya nyatakan. Wu Yaoguang memenangkan pemungutan suara, jauh melampaui Penatuamo. Selamat kepada Wu Yaoguang karena telah meraih kemenangan lagi. Menangkan ketiga level. Mari kita tanyakan pertanyaan terakhir lagi. Anda bisa mendapatkan 80 juta TL. Bagus. Luar biasa, sangat bagus. Mendesis. Luar biasa, tak terlukiskan. Saya telah menyalin selama lebih dari 40 tahun. Malu. Kehidupan di masa depan sangat buruk. Terima kasih, Penatuamo, atas pujiannya. Bagus. Saya ingin mengundang Guru Feng, seorang ahli kaligrafi dan seni lukis, dengan penantang Wu Yaoguang. Pertempuran terakhir. Bebas melukis. Aroma kompor terbatas. Saya sudah lama tidak bertemu lawan. Sedikit gugup. Gadis itu telah lulus ujianku. Arena ini nomor 1. Itu pasti kamu. Generasi muda kurang berbakat dan kurang berpengetahuan. Saya berharap guru akan menunjukkan belas kasihan. Itulah masalahnya. Saya akan menggambar. Gambar 3 orang teman di musim dingin. Kemudian si junior akan menggambar gambar tinta bambu. Menggunakan bambu untuk memperjelas ambisi seseorang. Tolong. Ya. Gambar 3 sahabat Suihan. Dilukis oleh 2 orang. Semuanya sangat khas. UPS tidak buruk. Dupanya terbakar. Kedua belah pihak berhenti menulis. Pak, mohon harga itu. Tuan Feng. Ini memang merupakan hasil karya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi, lukisan Wu Yaoguang sangat hidup. Itu benar. Lukisan bambu tinta Nona Wu. Lebih baik, sangat luar biasa. Dia pasti menang. Suara dihitung. Pemenang babak ini adalah Wu Yaoguang. Bagus. Bagus. Haha, betapa indahnya sepotong bambu tinta. Aku kalah darimu. Diyakinkan secara lisan. Terima kasih Guru Feng atas pujiannya. Kompetisi 4 puncak seni ini. Pemenangnya adalah Wu Yaoguang. Dia akan menerima 3 juta TL. Bagus. 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 3 juta TL. Saya melakukannya. Pertandingan arena. Saya mendapat banyak uang. Hehe. Gadis Wu memiliki keterampilan yang luar biasa. Faktanya, dinasti ini, wanita paling berbakat. Terima kasih atas dukungan Anda. Bagus. Nona Wu. Gukinmu. Bermainlah seperti suara alam. Hahaha. Ben saya. Kami kekurangan bakat seperti Anda. Hei. Gadis. Akademi Hanlin. Aku merindukanmu seperti ini. Keturunan yang bersemangat. Kenapa kamu tidak datang ke sini? Hei. Jangan tidak sabar, kalian berdua. Klub lukisan saya. Saya ingin mengundang Nona Wu duduk bertugas menulis. Terima kasih atas cinta kalian semua. Saya telah menerima semua undangan Anda. Tindak lanjut. Saya pasti akan menjalaninya. Setiap orang mempunyai harapan yang tinggi. Ya, bagus. Uang yang saya hasilkan sekarang sudah melampaui keluarga Wu. Di masa depan, saya masih perlu mengandalkan kekuatan peningkatan, menghasilkan lebih banyak uang. Tidak ada yang akan meremehkanku lagi. Goni ini sangat kasar. Tidak ada gunanya juga. Mengapa Anda tidak mencoba meningkatkan? Ini syubrokat. Kain paling langka dan paling berharga saat ini. Itu pasti akan menghasilkan banyak uang di ibu kota. Saudari Yaoguang. Saudari Yaoguang.
Yao Yun. Bagaimana perkembangan bisnis di desa saat ini? Saudari Yao Guang, tolong selamatkan desa kami secepatnya. Keluarga Wu di Beijing terlalu sombong. Mereka merampas seluruh penghidupan desa kami. Duduk. Mari kita bicara pelan-pelan. Keluarga Wu dan lainnya memonopoli semua toko kain. Biarkan orang-orang tidak mendapatkan kainnya. Saya juga tidak bisa menjual pakaian. Lewat sini. Yao Yun, bawa aku kembali ke desa. Saya. Ada kain yang lebih baik, dapat menyelamatkan desa. Bisakah itu dilakukan? Kalau begitu ayo cepat kembali ke desa, cobalah saja. Tentu saja itu berhasil. Saya tidak hanya bisa menyelamatkan seluruh desa, Anda juga dapat membiarkan orang-orang di desa. Semua orang bisa menghasilkan uang. Kalau begitu ayo pergi. Yao Yun. Bagaimana kamu membawa Yao Guang kembali? Kepala desa, lama tidak bertemu. Yao Yun, sudah pasang toko kain. Semuanya telah diberitahukan kepadaku. Saya di sini untuk membantu kali ini. Bu Fang. Memberi makan puluhan orang. Tidak mengharapkan itu akan hancur di tanganku. Keluarga Wu itu benar-benar menindas orang. Itu hanyalah sebuah pencurian. Kepala desa. Aku akan kembali kali ini. Itu saja, dalam rangka merevitalisasi pabrik kain. Xiao Wu. Saya mengerti niat Anda. Tapi sekarang ini desa kain. Hanya tersisa beberapa goni. Bagaimana jika tidak ada kain yang bagus, Anda tidak dapat diselamatkan? Kepala desa, jangan khawatir. Saya membawa kain baru kali ini. Lihat. Yang ini. Ini shoe brokat. Bi Zhuangli, Jing Cheng. Bahan paling mahal. Du Qiang. Dan, selama kamu percaya padaku, saya akan berada dalam waktu setengah bulan. Seluruh desa pasti akan terselamatkan. Yao Guang. Anda tumbuh dengan memperhatikan penduduk desa. Semua orang harus percaya padamu. Bagus. Mulai sekarang. Aku serahkan toko kain ini padamu. Selama masyarakat bisa bertahan. Setelah lokakarya kain. Setengah sebaik kamu. Kepala desa. Bawa aku untuk melihatnya. Alat tenun di bengkel kain kami. Kain kasar Hechun. Ya. Kain ini. Kasar dan tanpa trik apapun. Tumpukan ini hampir berjamur. Sangat kasar. Dan warna ini. Tidak modis juga. Bukan? Hei. Yang tersisa sekarang hanyalah kain-kain ini. Hari mulai gelap juga. Bagaimana dengan stasiun kerja Anda? Kembali dan istirahat dulu. Saya akan membawa kain baru besok. Datang ke sini lagi. Bagus, terserah Anda. Hasilkan lebih banyak uang hari ini. Jumlah peningkatan juga meningkat. Sekarang Anda dapat meningkatkan 10 kali sehari. Anda dapat memutakhirkannya sekarang. 10 kotak brokat Sichuan. Tingkatkan itu. Sepuluh kotak peningkatan kain telah selesai. Sisanya, lanjutkan besok. Kepala desa. Saya tidak terpesona, bukan? Ini adalah Yao Guang. Dapat kain baru. Wah. Itu semua shoe brokat. Dari Lian Jingcheng, kain langka di desa ini. Ada bahan yang bagus. Setelah pakaian, jangan khawatir tidak bisa menjualnya. Kain telah dikirim semalam. Waktunya sempit. Ayo cepat dulu, buat sampel batch pertama. Teman-teman, apakah Anda punya kepercayaan diri? Ya. Semuanya, lihat ke belakang. Saya telah menggambar sejumlah gaya. Lo membantu pekerjaan dasar. Sisanya pekerjaan manual. Itu semua tergantung pada semua orang. Bagus. Yao Guang. Keahlian Anda masih sebagus sebelumnya. UPS, bukankah ini berarti latihan menjadi sempurna? Ayo. Saya akan mengajari Anda caranya membuat kerajinan dengan bahan. Saya telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Tidak pernah terlihat. Pakaian yang sangat indah. Ini adalah sampel. Sudah selesai. Sekarang, hanya satu sampel sulaman yang hilang. Sulaman macam apa? Sulaman semacam ini. Anda mungkin harus meminta bantuan guru Feng. Pola bordir yang dirancangnya. Bordir pada bahan. Itulah sentuhan akhir. Sesuatu di sini. Andalkan saja kepala desa dan semuanya. Bantu urus dulu. Saya. Ayo berangkat mencari Tuan Feng. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Kain ini bagus sekali. Nona Wu. Datang ke klub dan King hari ini. Apa gunanya? Tuan Feng. Maaf mengganggumu. Saya ingin datang dan mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Saya juga meminta Anda membantu saya. Ya. Ya. Bahan baju ini bagus banget. Saya tidak kenal Nona Wu.
Kerjasama seperti apa yang ingin Anda diskusikan? Tuan Feng. Yang ini. Itu toko kain kami. Pakaian yang baru dipotong. Saya ingin meminta Anda untuk mendesain sampel bordir. Hei hei hei. Buatlah pakaian paling modis. Menarik. Saya menyetujui hal ini. Demi Nona Wu. Jangan ambil apapun. Bagus. Terima kasih Guru Feng. Nanti, kami juga akan melakukannya. Dua-dua membantu Anda mempromosikan masyarakat dan King. Ya. Ayo, ayo, ayo. Saya akan menggambar beberapa contoh sulaman. Bagus. Ya, ya Tuhan. Benar-benar menakjubkan. Tuan Feng. Dengan sampel bordir Anda. Baju bordir kami pasti laris manis. Pakaian ini pastinya. Tulisan tangan Tuan Feng. Saya ingin yang ini. Bawa semuanya kepadaku untuk dilihat. Kami, Shang Shumenshan, ingin memesan 5 buah. Baik wanita maupun wanita menginginkannya. Anda harus meninggalkan barang bagus untuk kami. Mami, jangan khawatir, kalian semua. Setiap bahan tersedia. Dijamin kalau begitu, semua orang bisa mendapatkan barangnya. Ya. Ya Oguang, kabar baik. Dari pembukaan hingga sekarang. Beli pesanan dari berbagai tempat di Beijing. Daftar dengan nama bisnis. Sudah lebih dari 5.000 eksemplar. Baru saja. Ada juga karavan dari negara lain. Katanya mau pesan 10.000 potong. Kepala desa. Kemudian workshop kami benar-benar direvitalisasi. Ya, direvitalisasi sepenuhnya. Ini semua berkat Ya Oguang. Oh, Kepala desa, ini baru permulaan. Cepat dan kirim lebih banyak tenaga kerja. Jangan pernah menunda pengiriman. Bungkus itu padaku. Terima kasih atas kecintaan Anda pada pakaian kami. Pesan 2 potong hari ini. Mereka yang memakai pakaian di atas, hukum 20% lebih murah. Pakaian di rumah mulai sekarang. Semua dipesan di sini. Ya, Nona. Bagus. Ini Bufang telah diselamatkan. Kelompok sampah. Salah satunya diusir. Film gadis rumahan. Cukup menyulam beberapa pola. Sebenarnya membuat sebuah gerakan yang sangat besar. Apakah Anda semua makan makanan kering? Guru, saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Nama Tuan Feng terlalu terkenal. Dan pakaian. Masih terbuat dari shu brocade. Keluarga seni bela diri kami. Beberapa di antaranya adalah toko kain dan rumah pewarnaan. Lewat sini. Ayo cari juga seseorang yang bisa menggambar pola. Kami juga membuat pakaian seperti ini. Harganya setengah lebih murah dari mereka. Penyimpanan dapat mengembalikan bisnis. Lakukan saja. Pergi dan pilih penyulam termurah. Gunakan apa yang kami miliki di perpustakaan kami. Kain katun tipis itu. Harganya langsung turun ke sepertiga dari dirinya. Biarkan dia tidak pernah berdiri lagi. Itu masternya. Lakukan saja, anak kecil. Ini dibordir. Pinnya terbuka. Kainnya sangat kasar sehingga menusuk kulit. Dibandingkan dengan Wu Yaoguang, perbedaannya adalah 1000 mil. Bukan? Sampel bordir di sana bagus. Kainnya juga bagus. Restoran ini dimiliki oleh Master Feng. Pakaian yang dibuat dengan nama sungguh buruk. Apa yang terjadi? Harganya sungguh murah. Mengapa belum ada yang membelinya? Cepatlah, posting pemberitahuan baru. Katakan saja beli 1 gratis 1. Tuan muda. Jangan bicara tentang menjualnya dalam 2 hari ini. Ada beberapa pengembalian. Semua orang yang membelinya mengatakan itu. Kainnya sangat kasar sehingga saya bahkan tidak bisa memakainya. Tidak bagus. Tuan muda. Sesuatu yang besar terjadi. 50.000 potong pakaian bertumpuk di gudang kami. Kurang dari 100 keping terjual. Saya membuat pakaian ini untuk mengejar pekerjaan. Saya juga mempromosikan pesanan dari beberapa pelanggan tetap. Sekarang semua orang datang untuk meminta kompensasi. Apa? Jadi berapa banyak kerugian yang kita alami? Tuan muda, uang kain, gaji bordir, ditambah uang untuk memberi kompensasi kepada pelanggan tetap. Total kerugian 2 juta tael. Saya sudah selesai. Andai ayahku tahu. Pembayaran bulanan saya pasti akan dihentikan. Wu Yaoguang, aku belum selesai denganmu. Berjalan perlahan, guru. Yao Guang, kali ini kami menghasilkan 4 juta tael. Toko kain kami. Itu telah sepenuhnya diselamatkan. Bukan? Teman-teman, kali ini uang bulanan, lebih dari gabungan semua yang sebelumnya. Tanpamu. Setiap orang harus pergi tanpa makanan. Hei, ini semua adalah orang-orang besar, hasil perjuangan. Nona Wu. Kepala desa. Seperti yang Anda sepakati sebelumnya. Ini adalah dokumen bagian pabrik kain. Kepala desa mengajukan diri untuk mengambil sendiri setengah dari bagian pabrik kain. Transfer ke Nona Wu. Kepala desa. Saya dibesarkan di desa. Kembalilah untuk membantu. Inilah yang harus dilakukan. Namun jika Anda belum mendapatkan ide untuk menemukan caranya, toko kain ini. Negara ini sudah lama terbebani oleh utang luar negeri. Bagian ini. Kamu pantas mendapatkannya. Ya, Yao Guang, tanpamu. Masyarakatnya mati kelaparan. Bagaimana saya bisa mendapatkan begitu banyak uang bulanan? Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kalau begitu aku akan menerimanya. Hei. Ya. Ya. Kali ini. Tidak hanya bengkel kain desa saja diselamatkan, dan mendapat banyak bagian. Bunuh 2 burung dengan 1 batu.
Hei, saya ingin Bufang menjadi lebih besar dan kuat. Tapi ini, benang sutra yang lama sudah terlalu tua. Benar. Saya bisa memasang utas ini, meningkatkan. Kekuatan peningkatan, semuanya terserah Anda. Ambil trade lama ini, tingkatkan semuanya. Bagus. Jingran ditingkatkan menjadi benang emas. Bagus. Buat pakaian nanti, gunakan saja benang emas ini. Bufang pasti menghasilkan banyak uang. Kami akan mengirimkannya. Bersenandung. Itu semua tentang Wu Yaoguang. Membuatku menderita lagi. Saya memarahinya dengan keras dan itu tidak masuk hitungan. Sekarang bahkan pelanggan tetap. Mereka semua pergi ke toko kainnya. Tuan muda. Bisnis toko kain mereka menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Beranikah kamu mencuri bisnis keluarga saya? Aku harus membiarkannya berjalan-jalan tanpa makanan. Tuan muda. Maksudmu? Bagaimana cara menghadapinya? Temukan beberapa orang yang gesit dengan tangan dan kakinya untuk mengambil benang mereka. Semuanya hancur bagiku. Tidak ada lagi benang. Coba saya lihat bagaimana mereka bisa menyulam. Oke, Tuan muda. Saya akan mengatur seseorang untuk melakukannya sekarang. Yao Guang, bagaimana hal ini dapat dilakukan? Akan kuberikan minggu depan. Penjaga toko di kota mengantarkan barang. Sekarang semua utasnya terbakar habis. Kompensasinya saja akan menelan biaya 3 juta tael. Jangan khawatir, kepala desa, ikut aku. Yao Guang, benang sutra tua ini ada di toko kelontong. Tidak dapat digunakan lagi. Lihat. Apa ini? Ini benang emas. Ini benang emas. Di mana kamu mendapatkannya? Hal yang bagus. Yang ini, saya meminta seseorang untuk menemukannya sebelumnya. Dengan benang emas ini, kita pasti bisa selesaikan pesanan tepat waktu. Ya, bagus. Ini benar-benar jalan yang sempurna. Saya akan menelepon semua orang sekarang. Bekerja sepanjang malam. Buka untuk semua orang. Upah 3 kali lipat. Ya. Ya. Ayo pergi. Bos Wu. Lama tidak bertemu. Saya di sini untuk mengambil beberapa pakaian hari ini. Ngomong-ngomong, aku sudah menyelesaikan pembayaran barangnya denganmu. Lagu penjaga toko baik-baik saja. Sekumpulan pakaian yang Anda inginkan. Kami sudah mengemasnya. Ya. Bos Wu sedang bekerja. Saya selalu merasa nyaman. Ini 5 juta tael. Coba lihat. 5 juta tael. Jumlah perak tidak mungkin salah. Lagu penjaga toko sungguh menyegarkan. Selamat bekerja sama. Pakaian dari toko kain Anda. Dimanapun itu bagus. Aku membutuhkannya nanti. Saya masih meminta Anda untuk melakukannya. Terima kasih, penjaga toko Song, karena mempercayai saya. Bagus. Saya tidak hanya menghasilkan uang kali ini, 5 juta tael. Dia juga mengambil alih pelanggan jangka panjang. Buka pintunya, buka pintunya. Wu Chengyu. Kami menemukan kebakaran terjadi di toko kain desa di luar kota berhubungan denganmu. Anda sengaja menghancurkan gudang dan barang. Ikutlah dengan kami kembali ke Yamen dan ajukan pertanyaan, bukan aku. Saya tidak membakarnya. Saya tuan muda tertua dari keluarga Wu. Anda berani menangkap saya. Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Jika Anda tidak bekerja sama, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hei, tuan resmi. Mohon tunggu sebentar. Ayo cari caranya sekarang. Ya, cari kepala Chun Bufang secepatnya. Penyelesaian dengan kompensasi. Ya. Haha. Tuan dan Nyonya, Tuan muda selamat. Orang yang bertanggung jawab di sana setuju untuk membayar kompensasi dan menyelesaikannya. Tuan resmi. Ini kedua belah pihak telah berdamai. Mari kita tinggalkan masalah ini. Bagus, lalu kita akan mundur. Pergi. Kue teh ini sebenarnya berjamur. Coba tingkatkan. Mungkin itu akan terjadi. Barang bagus apa? Tingkatkan. Ya Tuhan. Itu berubah menjadi teh berkualitas tinggi. Ini terlalu mengagumkan. Ini sulit untuk dibeli. Saya ingin mengambilnya. Dijual ke pedagang teh. Nona Wu. Saya mendengar ada kebakaran di pabrik kain Anda. Bagaimana kabarnya? Jika Anda memerlukan bantuan dari keluarga Liu, katakan saja. Nyonya Liu, terima kasih atas perhatian Anda. Bufang baik-baik saja sekarang. Ya, itu bagus. Benar. Dalam beberapa hari, ada pesta teh yang sedang berlangsung di istana.
Saya khawatir tentang teh apa yang akan ditawarkan. Tepat pada waktunya untuk bertanya, apakah kamu punya ide? Suatu kebetulan. Aku mengerti dengan tepat teh yang enak. Ini, ternyata itu adalah teh penghormatan labu. Ya, tak ternilai harganya tapi tak ada pasarnya. Kemudian pilih teh Anda. Manfaat Anda sangat diperlukan. Terima kasih Bu. Kemudian anggap saja sebagai bantu saya mempromosikan teh saya. Tentu saja, Anda membantu keluarga Liu. Kamu sedang membutuhkan, keluarga Liu akan membantu. Ya. Sungguh sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan. Keluarga Liu menawarkan teh. Baik-baik saja, promosikan teh saya. Kerajinan saya pasti akan menyebar ke seluruh ibu kota, maka Anda tidak perlu khawatir untuk menjualnya. Ya. Nona Wu, teh yang kamu berikan padaku terakhir kali dipilih oleh Ibu Suri. Hadiah khusus, aku akan memberimu harta senilai emas kering. Nilai emas kering. Saya mendapatkannya lagi. Nyonya. Seorang pemilik toko teh keluar. Dia bilang dia ingin membicarakan bisnis dengan Nona Wu, ingin membeli teh untuk waktu yang lama. Bos Wu, kamu berkecimpung dalam bisnis teh. Pikirkanlah kali ini, jangkau kerjasama dengan Anda. Mulai sekarang aku akan datang darimu, teh penghormatan dengan harga tinggi. Sama-sama, bos kamu. Tidak masalah, mari kita mencapai kerjasama. Bos Wu senang. Aku akan membiarkan kalian. Kirim 8 juta TL. Ya. Selamat bekerja sama. Selamat, Nona Wu. Teh Anda telah tersebar ke seluruh ibu kota. Bagus. Kali ini saya punya pelanggan besar. Bisnis teh di masa depan. Ini pasti akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Aku sudah lama tidak kembali ke rumah lamaku. Hanya membereskan. Bawa barang-barang berharga kembali ke ibu kota. Hei, ternyata itu adalah hiasan kuno. Sayang sekali jika dibuang begitu saja, tidak layak untuk dibakar. Benar. Saya bisa menaruhnya. Coba tingkatkan. Tingkatkan. Ini adalah Huang Huali. Kayu paling langka. Kali ini, aku akan pergi mencari kayu tua. Semua ditingkatkan ke Huang Huali. Bawa ke kota dan jual. Pastinya untung. Jadi aku harus mencarinya. Di mana kayunya? Yo. Yao Guang kembali. Pemerintah ingin membangun jalan pos di sini. Toko-toko sedang diperbaiki di mana-mana. Sangat sibuk. Bibi Qian. Maka kamu tahu. Apakah ada kayu yang tidak diinginkan siapapun dimanapun? Yo. Ya. Itu menumpuk di timur. Banyak jalan pos yang dibangun. Mengganti kayu tua. Tidak ada yang peduli. Sebanyak yang Anda inginkan. Terima kasih banyak. Bibi Qian. Ini banyak membantu saya. UPS. Terima kasih untuk apa? Mereka semua berasal dari pedesaan. Bagus. Begitu banyak kayu tua yang tidak diinginkan siapapun. Setelah peringatan, ambil dan jual. Hasilkan banyak uang lagi. Perusahaan perdagangan Duduke. Ini adalah toko terbesar di Beijing. Datanglah ke Sulbansia untuk kerjasama. Bisnis Huang Huali. Itu benar. Bertanggung jawab. Bisakah Anda mengirim pesan ke Nona Sue? Saya akan bicara. Bisnis Huang Huali. Apakah gadis itu punya janji sebelumnya? Bos kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Belum ada laporan yang disampaikan. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Kenali Nona Sue. Tolong sebarkan beritanya. Sebut saja nama saya Wu Yao Guang. Gadis. Bos kami kenal banyak orang. Tidak ada janji. Tolong jangan membuat keributan di sini. Keterlambatan penerimaan tamu terhormat. Yo. Wu Yao Guang. Aku benar-benar bisa bertemu denganmu di mana saja. Tapi tempat seperti ini. Tidak seperti kamu, masyarakat miskin layak mendapatkannya. UPS, Nona Wu. Selamat datang untuk mengunjungi kami. Apakah Anda di sini untuk mencari bos Anda? Saya akan segera menyebarkannya. Wu Yao Guang. Apakah kamu melihatnya? Beberapa orang. Jangan melihatnya. Berapa kilogram yang kamu punya? Ayo pergi sekarang. Jangan merusak pemandangan di sini. Nona Sue, Anda di sini. Keluarga Wu kami punya bisnis. Ingin berbicara denganmu. Masalah tindak lanjut. Yao Guang, membuat Anda menunggu untuk waktu yang lama. Tidak masalah, Nona Sue. Saya datang ke sini hari ini untuk menemukan Anda. Bicara tentang bisnis. Ya, Nona Sue.
Bukankah kamu datang menemuiku? Saya datang ke sini untuk menemui Yao Guang. Kamu turun dulu. Nona Sue. Saya punya setumpuk kayu Huang Huali. Coba lihat. Saat itu. Mari kita menghasilkan uang bersama. Bisakah Anda memberikan Huang Huali? Itu bagus. Kita bergabung. Saya membuat kesepakatan ini. Nona Sue hebat. Jadilah itu. Bagaimana cara membaginya? Saya juga berpikir untuk membaginya menjadi beberapa bagian. Kamu 8 aku. Begitu Anda datang, Anda akan bayar kembali. Itu adalah kebaikan besarmu untuk menyelamatkan ayahku. Datanglah ke bisnis ini. Memang menguntungkan. Saya bersedia menggunakan ini untuk memecah belah kerjasama jangka panjang dengan Anda. Terima kasih Nona Sue. Apa yang terjadi sebelumnya? Ini hanya sedikit usaha. Tanpa diduga, Nona Sue, kamu selalu ada di hatiku. Ini sangat mudah untukmu. Untuk keluarga Sue kami. Tapi itu adalah anugerah penemuan kembali. Katakan lagi. Anda dan saya masing-masing memanfaatkan kekuatan kita sendiri. Bekerja sama. Energi alam menghasilkan sumber daya finansial yang besar. Selamat bekerja sama. Lalu aku akan kembali dan bersiap. Bersama-sama kalau begitu. Bagus, saya menunggu kabar Anda. Bagus. Resmi. Baru-baru ini, Sue Trading Co. Ltd. Ukiran kayu Huang Huali baru. Sulit ditemukan. Cepat dan minta bantuan seseorang. Beli satu untuk pemerintah. Saya juga senang. Wanita dari setiap rumah di kota. Pamer. UPS. Bisnis toko terkini. Kondisinya sudah buruk. Kerjasama dengan keluarga Sue juga menjadi buruk. Jangan pernah memikirkannya. Ibu. Apakah kamu belum tahu? Ukiran kayu Huang Huali. Wu Yao Guanglah yang membuatnya. Dia sekarang. Dia adalah selebriti dari keluarga Sue. Andalkan ini. Ambil contoh pelanggan tetap kami. Semua diambil. Hei. Ayah. Saya punya ide. Bisnis keluarga Wu tidak hanya dapat diselamatkan. Anda masih bisa menghasilkan banyak uang. Sekarang ukiran kayu itu tidak cukup untuk menjual sama sekali. Kami tidak sebaik. Lakukan saja seperti ini. Dengan cara ini. Mereka yang tidak bisa membeli. Tidak hanya beli dari kami. Tapi kami tidak ada kayu Huang Huali. Apakah masyarakat bersedia membelinya? UPS saudara. Asalkan harganya lebih murah dari mereka. Tidak ada yang akan peduli. Oh. Shuyu benar. Cheng Yu. Anda pergi dan mengaturnya. Bebaskan semua tangan Anda untuk melakukan ini. Semakin cepat dapat dikirim, semakin baik. Ya, saya akan segera melakukannya. Tunggu sampai Anda menghasilkan banyak uang. Orang tua saya pasti akan mentraktir saya. Terkesan. Wu Xiwen. Ini adalah dokumen resmi penyelesaian utang. Sayangnya, rumah itu telah disita oleh pemerintah. Digunakan untuk melunasi sebagian utangnya. Kalian cepat pergi. Itu semua adalah idemu. Tidak ada yang membeli ukiran kayu. Keluarga Wu telah dihancurkan olehmu. Aku bukan lagi gadis kaya. Ibu. Ayo cepat pergi. Biarkan orang melihat kita seperti ini. Aku akan kehilangan mukaku. Yao Guang, selamat. Kali ini penjualan Huang Huali. Anda mendapat 10 juta TL. UPS, terima kasih kepada Nona Sue atas bantuan Anda. Tanpamu, bagaimana bisnis bisa begitu makmur? Yao Guang. Sekarang Anda tidak hanya menghasilkan banyak uang sendiri, dan membawa seluruh desa bersamanya. Semua orang menghasilkan uang. Untuk orang-orang. Terima kasih. Ya, Suster Yao Guang. Sekarang kamu. Keluarga terkaya di Beijing. Berapa banyak orang yang iri padanya? Bukan hanya aku. Ini juga berkat bantuan semua orang. Mari terus bekerja keras mulai sekarang. Hari-hari hanya akan menjadi semakin kaya. Menjadi lebih baik dan lebih baik. Apa yang dikatakan? Mari kita ucapkan selamat kepada Yao Guang. Bagus. Ayolah. Terima kasih Tuhan. Memberi saya kekuatan untuk meningkatkan. Saya pernah diusir dari rumah saya. Sekarang dia telah mendapatkan banyak uang. Menjadi seniman bela diri yang transenden. Orang kaya yang semua orang kenal. Keinginan asli. Akhirnya selesai.